Kompas TV. Ya, Mas Kaisang setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir nggak sih? Aduh, gimana nih, baru 2 hari mau jadi ketua umum. Itu semua sudah berproses lama. Kalian aja yang nggak tahu. 2024 ini banyak orang yang berebutan pengaruh Pak Jokowi gitu. Dan efek dari pengaruh Pak Jokowi itu memang nggak kecil ya. Ini kan ada presiden buruk pada seorang Jokowi akhirnya. Ilu, Senin, 2 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran, setiap Rabu, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Rasa lapar akan kemenangan dan adrenalin yang menggelora demi satu tujuan, menjadi juara. Serap semua semangatnya dalam berita olahraga terkini. Kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri maupun mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Saudara Presiden Joko Widodo akan meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB atau WUS hari ini. Peresmian dilakukan setelah uji coba gratis bagi masyarakat umum hingga akhir September lalu. Kereta peluru buatan Cina bernama WUS ini dibangun untuk membawa lebih dari 600 orang ke dan dari Jakarta dan Bandung di Jawa Barat dalam waktu kurang dari 1 jam. Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif infrastruktur Belt and Road Tiongkok. Kementerian Perhubungan menerbitkan izin operasi sarana perkereta-apian umum untuk KCJB pada Selasa pekan lalu. Ini dikeluarkan melalui keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 114 tahun 2023 tentang izin operasi sarana perkereta-apian umum PT KCIC. Masyarakat menanti pengumuman tarif resmi yang akan dikenakan saat pengoperasian kereta cepat secara komersial. Hari ini rencananya akan dilakukan peresmian kereta cepat WUS oleh Presiden Joko Widodo. Selengkapnya sudah ada rekan kami di sana, ada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati yang melaporkan langsung dari stasiun kereta cepat Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Selamat pagi Masni. Masni, kira-kira nanti jam berapa perencanaan untuk peresmian kereta cepat ini dan apakah sudah ada bocoran soal tarif kereta cepat Jakarta-Bandung? Iya, Gracia dan juga saudara, setelah mendapatkannya izin operasi dari Kementerian Perhubungan, hari ini kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selain dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, juga nanti akan dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, juga pejabat-pejabat lainnya. Sebelumnya pun diinfokan bahwa Presiden China Xi Jinping akan ikut dalam peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung ini, namun dari informasi terakhir yang kami dapatkan memang untuk dari Presiden Xi Jinping sendiri tidak hadir pada peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang diberi nama dengan WUS ini. Dan untuk harga yang ditarifkan kepada penumpang jika ingin menaiki kereta cepat Jakarta-Bandung ini memang belum pas, di mana nantinya akan disampaikan secara resmi setelah diresmikannya kereta cepat Jakarta-Bandung pada pagi ini. Namun ada rentang harga
yang sebelumnya memang sudah disampaikan, yaitu sekitar dari Rp250.000 hingga Rp350.000. Ini memang masih harga rentang harga yang disampaikan, namun belum harga resmi yang akan ditarifkan kepada masyarakat yang ingin menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Dan juga dari rute yang ditempuh untuk Jakarta Cepat Jakarta-Bandung ini dari Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan juga Stasiun Tegalor, dan begitu juga sebaliknya. Dan juga dari masyarakat yang ingin menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung ini setelah adanya masa uji coba yang dilakukan dilakukan 2 tahap, itu memang untuk menempuh jarak Jakarta-Bandung ini hanya diperlukan waktu kurang dari 1 jam, di mana ini rata-rata dari kecepatan itu ada di kecepatan 350 km per jam dan juga malah lebih dari segitu, Gracia. Dan nanti kita akan nantikan bagaimana peresmian dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan setelah itu kita sudah bisa merasakan dan juga menikmati dan juga bisa menjajal Jakarta ke Bandung, walaupun dari Bandung ke Jakarta dengan waktu kurang dari 1 jam, Gracia. Dari Stasiun Kereta Halim Perdana Kusuma, jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati, selamat bertugas. Saudara, sambut peringatan Hari Batik Nasional, acara Istana Berbatik digelar di depan Istana Merdeka Jakarta pada Minggu malam. Sekitar 500 peserta ikut terlibat dalam acara peragaan busana bertema batik tersebut. Acara Istana Berbatik dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di halaman Istana Merdeka Jakarta Minggu malam. Acara ini dimeriahkan 503 peraga busana batik dari berbagai kalangan, mulai dari para pejabat publik, atlet, publik figur 7 kerajaan Nusantara, hingga duta besar negara sahabat. Seluruh peserta menampilkan batik terbaik asli Indonesia di panggung sepanjang 150 meter. Dan juga ada Ramzi beserta batik adalah wajah kita, wajah budaya kita, dan sebagai sebuah karya seni yang luar biasa. Di situ ada simbolisme, di situ ada filosofi, setiap motif yang ada. Dan inilah kebudayaan Indonesia. Dan untuk menyampaikan kebanggaan kita, hari ini kita mengadakan Istana Berbatik. Menjaga warisan budaya yang telah dikenal dunia dilakukan Rumah Produksi Batik di Klaten, Jawa Tengah. Puluhan anak usia dini hingga sekolah menengah diajak mengenal batik dengan turun langsung mencoba membuat batik tulis. Puluhan anak-anak di Klaten, Jawa Tengah belajar membatik. 50 anak dari tingkat sekolah pendidikan dini, sekolah dasar hingga menengah ini sengaja diundang ke Rumah Produksi Batik Kebon di Klaten, Jawa Tengah untuk dikenalkan bagaimana proses membuat batik. Di atas kain berukuran 33 x 33 cm mereka membuat karya batik sendiri. Mulai dari memola, mencanting, pewarnaan, hingga menjadi kain batik tulis. Membatik. Caranya seperti apa? Membatik dengan cantik dan menggambar. Sulit nggak? Di mana sulitnya? Bagian menyantingnya. Kenapa? Karena biasanya panas juga ya? Baru pertama kali atau sudah berapa kali membatik? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Hasilnya gimana Dek ini tadi? Senang? Dek, kenapa harus membatik, Dek? Karena hari ini Hari Batik Nasional. Tanggal berapa? 2 Oktober 2023. Pengenalan batik pada anak dilakukan berkala demi melestarikan batik. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2023. Acaranya seperti apa ini tadi, Bu? Untuk acara hari ini kita mengundang dari adik-adik mulai dari SMP, SD, dan PAUD untuk mengajak membatik bareng, mulai dari menggambar sampai mencanting dan sampai pewarnaan dan jadi. Kenapa anak-anak usia dini itu yang diajak? Untuk anak-anak usia dini kita perkenalkan batik supaya anak-anak itu tahu bahwa di Indonesia itu salah satunya ada warisan budaya kita adalah batik. Jadi kalau anak
dikenalkan mulai dari dini, maka anak-anak akan tahu bahwa batik itu warisan budaya nenek moyang kita. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan dunia sejak 30 September 2009. Dan setiap tahunnya di Indonesia pada tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nani Hasuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi pembuatan batik oleh anak-anak tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi hari ini spesial Hari Batik Nasional 2 Oktober 2023. Akhir kata saya Yan Rahman. Dan saya Gracia Dur pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat Hari Batik. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sejumlah ruangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet di Garut, Jawa Barat terbakar. Kebakaran membuat panik sejumlah pasien rumah sakit. Seorang perempuan warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara diculik dan disiksa sekelompok orang di Malaysia. Dampak kabut asap yang makin parah membuat pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan hari ini mulai menerapkan pembelajaran di sekolah, bukan secara daring. Satu persatu menteri dari Partai Nasdem terseret dugaan kasus korupsi yang cukup mengagetkan. Kasus ini mencuat di saat tahun politik jelang Pilpres 2024. Lalu benarkah kasus ini hukum? Ini merupakan upaya pihak lain menggembosi koalisi perubahan. Sampai Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog nanti. Harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung akan diumumkan hari ini saat Presiden Joko Widodo meresmikan operasional kereta cepat. Harga tiket merupakan hasil survei kesediaan masyarakat untuk membayar tiket. Halo, selamat pagi, semangat pagi. Hari ini, hari Senin 2 Oktober 2023, kami akan menampilkan informasi penting dan juga menarik. Tapi ada yang berbeda hari ini karena kita memakai batik. Batik, kita ketahui bersama hari ini adalah Hari Batik Nasional. Sampai Indonesia Pagi juga nanti akan menghadirkan salah satu narasumber yang bisa menjelaskan sejarah batik dan juga bagaimana kita bisa punya kebanggaan di Indonesia. Di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Radhi Saputro. Dan saya Disla Rasati. Berbicara soal batik ataupun kain Nusantara ini, kalau bukan kita siapa lagi yang kemudian melestarikan. Karena
semalam saja ada perayaan bisa dikatakan istana berbatik, ada fashion show, menteri-menteri dan juga di kabinet Presiden Joko Widodo ini beramai-ramai mengenakan batik untuk fashion show. Ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita, dan nanti saya juga akan ngobrol, bincang dengan salah satu desainer Indonesia yang terkenal, Merdi Sihombing, yang kita ketahui karyanya ini sudah mendunia, bahkan yang terbaru sudah ikut ataupun join di New York Fashion Week. Gitu. Dan sebelumnya juga ada salah satu karya anak bangsa juga yang dipamerkan di Paris Fashion Week. Paris Fashion Week ini merupakan salah satu atau yang paling grand begitu ya untuk gelaran fashion, karena memang Paris sebagai kota fashion. Di sana dipamerkan juga salah satu karya dari Kristal, siapa ya? Saya lupa namanya, Kristal Clarissa kalau saya nggak salah. Nah ini membanggakan sekali. Paris Fashion Week menampilkan batik, jadi semua insan fashion dunia itu bisa mengenal batik. Ini juga nanti akan dibahas juga ya bersama di sini. Dan selain itu juga ada yang menarik. Tadi di headline kita membahas soal bagaimana Partai Nasdem lagi-lagi menterinya terseret kasus korupsi. Dan ini merupakan kesekian kalinya setelah sebelumnya juga mantan Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate juga terseret kasus korupsi dalam kasus pengadaan BTS 4G. Nanti juga akan kita ulas bersama-sama di Sapa Indonesia Pagi, apakah ini murni kasus hukum atau adakah pengaruh politik di dalamnya, karena ini juga tahun politik. Mengingat itu juga yang kemudian dikait-kaitkan ya. Dan juga ada kemudian isu terkait atau wacana terkait dengan reshuffle kabinet. Apakah ini akan benar-benar terjadi atau mungkin hanya sekedar wacana begitu ya. Nanti kita akan juga perbincangkan di sana. Nah, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu di Sapa Indonesia Pagi, ada informasi soal sejumlah ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet di Garut, Jawa Barat terbakar. Kebakaran ini membuat panik sejumlah pasien rumah sakit. Banyaknya material yang mudah terbakar, saudara, membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ruangan lainnya. Dugaan sementara api berasal dari gudang logistik dan menyambar ke beberapa ruangan lainnya. Kebakaran membuat panik petugas dan pasien RSUD Dr. Slamet hingga warga sekitar. Api bisa dipadamkan setelah 9 mobil dan belasan petugas damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Ini yang pakai bom. Tempat tidur yang sudah tidak dipakai. Kemudian juga sini, Pak. Kesehatan yang tidak dipakai. Ya, memang itu tempat-tempat barang yang sudah tidak dipakai. Sementara pasca kebakaran yang terjadi di RSUD Dr. Slamet Garut, 4 ruangan hangus terbakar dan ruangan rawat inap harus direkonstruksi. Pemerintah Kabupaten Garut secepatnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Pemkab Garut dalam sepekan ini akan segera merekonstruksi ruangan yang hangus terbakar di RSUD Dr. Slamet Garut. Ada 4 ruangan. Mungkin secara besar hanya ada ruangan, satu ruangan logistik, satu lagi adalah ruangan hemodialisa. Alhamdulillah tidak ada pasien yang terkena dampak. Dari Pemda ada 2 ya, ada 2. Kita lakukan pembersihan ini secepatnya, dalam 1 minggu sudah dilakukan pembersihan dan kita akan rekonstruksi kembali ruangan ini. Sorotan lainnya, saudara, memasuki hari keempat kebakaran hutan di Gunung Lawu, Jawa Timur terus meluas dan membesar hingga sekitar 200 hektar lahan. Hembusan angin kencang membuat api sulit dipadamkan, bahkan mengancam keselamatan para petugas gabungan. Para relawan dan petugas gabungan pun berlarian menyelamatkan diri dari kobaran api. Selain sekat bakar melingkar di seluruh zona kebakaran, menurut rencana tim akan menerjunkan waterbombing untuk pembasahan dan memadamkan api yang tidak terjangkau. Dengan situasi
sirkulasi angin yang berubah-ubah ini membahayakan personel kita. Jadi mending agak sedikit jauh dari situ kita bikin skat 3-5 meter gitu, supaya api tidak beranjak lebih jauh. Di lokasi lainnya, saudara, lahan perkebunan pohon, kayu putih, dan ilalang seluas belasan hektar di Dusun Tita Mandiri, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku, terbakar. Masyarakat semua habis ini. Kebakaran yang terjadi sejak kemarin hingga hari ini bermula dari arah pegunungan. Namun titik api terus membesar dan menjalar ke perkebunan warga yang berjarak tidak jauh dari permukiman. Warga dibantu anggota Polsek setempat berusaha melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Akibat kejadian, warga diperkirakan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah karena perkebunan pohon kayu putih belasan hektar ludes terbakar. Masyarakat semua habis ini. Babrewan. Merah habis. Informasi lainnya, Gunung Semeru, saudara, di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi dengan mengeluarkan letusan asap setinggi 1.500 meter pada Minggu pagi. Asap mengarah ke wilayah bukaan kawah arah tenggara atau Besuk Kobokan. Erupsi terekam oleh kamera pemantau CCTV milik petugas BPBD Kabupaten Lumajang. Selain asap, juga terlihat lelehan lava di sekitar puncak gunung yang kini berstatus siaga itu. Masyarakat pun diimbau untuk tidak beraktivitas di sektor tenggara kawasan Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang perempuan asal Surabaya, Jawa Timur ditipu karena dinikahi oleh seorang perempuan. Korban mengaku telah melaporkan kasus ini ke polisi sejak tahun 2002, tetapi hingga kini belum ada kejelasan. Korban Ida Susanti yang saat ini berusia 59 tahun dinikahi oleh seorang perempuan bernama Nardi Nata Marsioni yang diduga memalsukan identitas dan jenis kelamin. Kasus ini terungkap saat akte sertifikat rumah korban telah berpindah kepemilikan yang diduga diserobot oleh suaminya yang ternyata perempuan. Korban telah melaporkan kasus ini dengan melampirkan bukti berupa 3 KTP milik pelaku dengan nama yang berbeda. Dan hingga kini, saudara, polisi belum bisa menangkap terlapor meski kepolisian sudah menerbitkan surat DPO pada 2007. Sertifikat baru yang suami saya itu tanpa izin dan tanpa sepengetahuan aku memalsukan identitas, bahwa mengatakan bahwa sertifikat itu hilang dan dia melaporkan ke BPN, ternyata dipalsukan dan direkayasa dan dijual ke keponakannya dia sendiri. Sorotan selanjutnya di Sapa Indonesia Pagi, setelah jeda, saudara, seorang perempuan warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara diculik dan disiksa sekelompok orang di Malaysia. Saat lagi informasinya untuk Anda. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang.
Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih. Sumber airnya disaring alami oleh berlapis-lapis bebatuan pelindung yang kaya kandungan mineral alami. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Saudara, seorang perempuan warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara diculik dan disiksa oleh sekelompok orang di Malaysia. Diduga karena kasus utang piutang, korban dikurung dan mendapat tindak kekerasan dari para pelaku selama 10 hari. Sebuah video memperlihatkan seorang perempuan warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara disiksa usai diculik sekelompok orang di Malaysia. Kami sengaja tak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kengerian. Dalam video tampak perempuan berinisial FF ini mendapati tindak kekerasan di beberapa bagian tubuhnya. Penculikan dan penyiksaan dialami korban selama 10 hari. Setelah dilaporkan dan diselidiki polisi, aksi penculikan ini dilatar belakangi kasus utang piutang antara pelaku dengan suami korban. Melakukan penculikan dan penyiksaan terhadap Ibu FF dikarenakan suami dari Ibu FF pernah meminjam uang senilai Rp53.000 atau setara dengan 150 juta rupiah kepada pelaku dan sudah dibayarkan, namun berjalannya waktu sampai tahun 2023 pelaku menghitung utang dari suami Ibu FF sudah sampai 1,7 M lebih. Bunga yang begitu besar tentulah suami dari Ibu FF tidak dapat membayarnya. Kejadian berawal dari korban FF yang melancong ke Malaysia untuk keperluan jasa titip barang pada 6 September. 1 hari sejak tiba di Malaysia, korban FF hilang kontak. Keesokan harinya, suami korban dikirim video penyiksaan sang istri oleh pelaku yang merupakan warga negara Malaysia. Kemudian pada 15 September, suami korban bersama tim pengacara kemudian berangkat ke Malaysia guna melaporkan kasus ini ke KBRI dan polisi di Malaysia. 2 hari kemudian, polisi di Raja Malaysia menangkap 13 pelaku di kawasan Penang dan mengevakuasi korban FF dari lokasi penculikan. Saat ini, kondisi korban membaik dan telah mendapat perawatan medis. Menurut rencana, dalam waktu dekat korban akan kembali pulang ke tanah air.
Sementara 13 pelaku penculikan dan penyiksaan terhadap korban kini telah ditahan oleh kepolisian setempat. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, belum usai penanganan kasus perundungan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah, kini viral video perundungan terhadap siswa SMP. Polisi memastikan lokasi kejadian sama dengan video viral sebelumnya, namun kali ini pelaku dan korbannya berbeda. Kami sengaja tidak menampilkan visual secara utuh karena mengandung kekerasan. Video viral perundungan siswa SMP berseragam biru putih ini viral di tengah masyarakat Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Dan ironinya, saudara, lokasi kejadian aksi kekerasan fisik ini terjadi di tempat yang sama dalam video viral remaja yang lalu, yakni di sebuah lapangan voli daerah Cimanggu. Sementara pihak kepolisian Polresta setempat membenarkan bahwa video perundungan kedua ini terjadi di tempat yang sama. Kepolisian sendiri juga telah menerima laporan dari pihak korban dan kini sedang dalam penyelidikan. Bahkan dalam waktu dekat, kasusnya akan segera dilakukan gelar perkara. Menggunakan seragam OSIS itu memang betul itu di TKP yang sama dan saat ini kami sudah memprosesnya. Kita sudah mendalami, melakukan pemeriksaan kepada beberapa anak yang ada di situ. Untuk pelaku anak nanti kita lihat dari hasil dialog. Karena kita masih mencoba mendalami dulu nanti di situ. Diduga akibat saling ejek, 2 pelajar putri di Kota Parepare, Sulawesi Selatan berkelahi. Keduanya pun terpaksa diperiksa polisi. Video yang Anda saksikan ini kami samarkan, saudara, dan tidak patut untuk ditiru. Perkelahian 2 remaja putri dari salah satu sekolah menengah pertama di Kota Parepare, Sulawesi Selatan diduga berawal dari saling ejek. Polisi telah memanggil kedua belah pihak dengan didampingi orang tua masing-masing. Menurut polisi, tidak ada kasus perundungan dalam kasus itu. Saudara, kebakaran terjadi di sebuah bangunan tempat tinggal sekaligus lapak pengolahan material kayu bekas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 7 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Lapak pengolahan material kayu bekas sekaligus tempat tinggal salah satu warga di Gang Asem, Desa Karangsambung, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi habis terbakar pada Minggu malam. Api semakin membesar karena material bangunan yang mudah terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari bagian belakang bangunan tempat tinggal mereka. Petugas sempat kesulitan saat memadamkan api karena masih adanya sambungan listrik di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kita kerahkan 6 unit dari Kabupaten Bekasi dan bantuan 1 unit dari damkar Kerawang. Sementara kayu dan palet dan itu adalah plastik, jadi limbah lah. Palet lah gitu. Dalam proses pemadaman sendiri ada kendala, Pak? Untuk kendala tadi kita listrik, kami sampai di lokasi itu listrik masih menyala. Kita hubungi langsung PLN, alhamdulillah mereka datang. Kebakaran juga terjadi di Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kepulan asap hitam pekat terus keluar dari bangunan yang dijadikan agen sembako pada Senin pagi. Kobaran api terus membesar hingga merambat ke seluruh bangunan 3 lantai tersebut. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada lantai 2 toko. Diketahui 1 orang pemilik warung masih berada di dalam untuk menyelamatkan barang berharga sebelum api membesar. Hingga saat ini petugas terus melakukan pemadaman di lokasi guna menghindari perambatan ke bangunan lainnya. Bertempat di gedung Profesor R. Subakti, Universitas Krishna Dwi Payana, Jalan Raya Jatiwaringin, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Fakultas Hukum Unkris menggelar webinar hukum pidana dengan tema Reformasi Hukum Perampasan Aset dalam Tindak Pidana. Acara dihadiri mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unkris.
Selain itu, diisi oleh beberapa pembicara, salah satunya Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Suhadi. Suhadi menjelaskan, perampasan aset dalam perundangan di Indonesia dapat ditemukan dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang TPPU, dan atau undang-undang sektor lainnya. Tetapi undang-undang tersebut belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana karena hanya mengatur perampasan aset melalui proses pidana dan secara tegas mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan. Saya atas nama pribadi menyatakan bahwa seminar ini sangat bagus dalam arti bahwa setiap rancangan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang sudah berlaku bisa dikritisi melalui seminar-seminar seperti ini. Artinya bahwa dalam rangka di sini rancangan undang-undang, hasil dari seminar ini memberikan kontribusi kepada pemerintah dan DPR untuk menyusun undang-undang perampasan aset yang terbaik dan terlengkap yang diharapkan antara masyarakat yang terkena masalah tindak pidana maupun korban negara ya bisa mencapai satu keadilan yang diharapkan. Sementara itu, pihak Unkris berharap agar DPR dan pemerintah bisa segera mewujudkan adanya undang-undang perampasan aset. Ya makanya kami dari Fakultas Hukum secara institusional mendorong dengan sangat agar supaya DPR itu sudah harus membahas rancangan undang-undang yang telah diusulkan oleh eksekutif dalam hal ini Presiden. Dan ini tentunya merupakan suatu hal yang positif bagi masyarakat itu sendiri. Karena sudah barang tentu kami berharap bahwa perampasan aset sendiri tidak lain adalah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Perampasan aset dalam KUHP baru merupakan bagian dari pidana tambahan sehingga perampasan aset yang tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana menurut RUU Perampasan Aset tidak dapat diterapkan KUHP baru. Meskipun dalam KUHP baru telah memperluas objek perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 91 dan 92 KUHP baru. Alexander Blegur, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat. Saudara, satu persatu menteri dari Partai Nasdem terseret dugaan kasus korupsi dan yang cukup mengagetkan. Kasus ini mencuat di saat tahun politik jelang Pilpres 2024. Lalu benarkah kasus hukum ini merupakan upaya pihak lain untuk menggembosi koalisi perubahan? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog nanti bersama rekan saya, Radisa Putro. Si kecil, flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Dapat jeruk strawberry
TJ saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Dugaan praktek suap dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian tengah diusut KPK. KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang bukti di antaranya uang puluhan miliar rupiah, dokumen catatan keuangan, dan pembelian aset serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara. Kasus ini pun menjadi sorotan. Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar yang satu koalisi dengan Nasdem, partai asal Syahrul Yassin Limpo, menyebut kasus dugaan korupsi yang menyeret Menteri Pertanian adalah kasus hukum biasa yang diselidiki KPK. Prinsip keadilan hukum harus diterapkan dalam pengusutan kasus ini dan lembaga hukum juga harus bisa bekerja untuk mengungkap perkara ini. Belum bisa disimpulkan, Wang, ini proses hukum biasa. Saya kira prinsip utama yang harus ditegakkan adalah kedaulatan hukum, persamaan derajat dan kesamaan hak di depan hukum. Jadi silahkan lembaga hukum, KPK, polisi, jaksa bergerak, menindak sesuai dengan kaidah hukum. Selain kasus korupsi, dugaan adanya upaya perintangan penyidikan yang dilakukan saat KPK menggeledah kantor Kementerian Pertanian juga jadi sorotan. KPK menyebut ada upaya dari pihak lain untuk merusak dan menghilangkan dokumen yang diperlukan penyidik KPK saat menggeledah kantor Kementan. Dalam keterangan tertulis melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kepala Bagian Pemerintahan KPK Ali Fikri mengatakan, saat penggeledahan di Gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan juga akan dimusnahkan. Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. KPK juga membantah adanya unsur politis dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ali Fikri memastikan penyidikan itu murni proses hukum. Ini ada kaitannya dengan unsur politis. Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan, dan pada waktunya akan dibuka secara terang, ya, apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, gitu ya, di hadapan majelis hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada proses penuntutan, dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan upaya perintangan penyidikan tersebut harus diusut karena merupakan tindak pidana tersendiri. Ya harus diusut, itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya, saya tidak tahu, belum dengar, tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu korupsinya sendiri, itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen, tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri, itu harus dikejar juga. Jelang kontestasi 2024, bukan kali ini saja KPK mengungkap korupsi yang menyeret Menteri Kabinet dari Partai Nasdem. Sebelum penggeledahan di Kementan, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Johnny G. Plate, ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi menara BTS 4G tahun 2020-2022. Publik pun menanti hasil penyidikan KPK yang diklaim tidak ada unsur politisasi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tidak hanya mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang juga sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem, saat ini sudah mantan kader Partai Nasdem Johnny G. Plate yang terseret kasus korupsi. Kali ini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang juga kader Partai Nasdem diduga terseret korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dugaannya praktik suap dan pemerasan, lalu benarkah kasus yang tengah diusut KPK ini murni tanpa politisasi? Terlibatnya menteri dari Partai Nasdem, benarkah Koalisi Perubahan juga tengah digembosi? Kami hadirkan perbincangannya dalam Sapa Indonesia Pagi dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada pengamat politik atau analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Bang Radi. Ya,
Dan secara daring ada juga juru bicara Partai Keadilan Sejahtera yang juga anggota Koalisi Perubahan, Pipin Sopian, dan juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mas Radi. Ya, saya ke Kang Pipin dulu deh kalau gitu, sebagai orang yang ada di internal Koalisi Perubahan yang juga di situ ada Partai Nasdem sebagai mitra koalisi ya Kang Pipin. Nah, gimana ngelihat tindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang kali ini kembali menyebut-nyebut atau menyidik salah satu kader Partai Nasdem yang juga mitra koalisi Anda? Ya tentu ya bahwa kami melihat dan persepsi publik yang terbentuk dengan proses hukum yang dialami oleh mitra kami dari Partai Nasdem, sebelumnya Pak Joni Plate, kemudian hari ini misalnya yang disasar adalah Pak Yassin Limpo. Tentu ini menunjukkan bahwa ada politik tebang pilih yang dilakukan oleh pihak tertentu, terutama rezim saya kira. Jadi dan kalau kita melihat hari ini ada rilis indikator politik ya, survei yang mengatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPK berbeda dengan dulu, bahwa tingkat kepercayaan kepada KPK itu tinggi. Ya. Tetapi saat ini saya kira ini menjadi evaluasi kita. Dan saya melihat ini sejak awal ya, bagaimana pertarungan dulu ya, revisi Undang-Undang KPK, kemudian pemilihan pimpinan KPK, selanjutnya misalnya terkait dengan 75 penyidik KPK yang tidak lolos seleksi wawasan kebangsaan. Ini rangkaian yang kita lihat ya, kalau misalnya hanya satu fase saja mungkin lain cerita, tetapi kalau kita lengkap melihat bagaimana rangkaian KPK berusaha untuk dalam tanda petik dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu, saya rasanya melihat bahwa fenomena saat ini adalah fenomena dari kelanjutan ya, bahwa ada upaya untuk menggunakan KPK untuk sebagai alat politik untuk menekan pihak-pihak lawan politik. Saya kira ini yang dirasakan publik, yang terlihat bahwa kenapa hanya kasus yang dialami oleh lawan politik atau berada di luar pemerintahan yang kemudian ini menjadi satu fenomena yang memperlihatkan hukum kita tidak adil bagi semua. Jadi saya kira kenapa seorang Harun Masihu sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Kenapa misalnya kasus IKTP yang menyangkut salah satu calon presiden yang diusung oleh partai lain ya, yang didukung oleh penguasa, tetapi kita tidak tahu kelanjutannya. Jadi bagi kami tentu persepsi publik melihat bahwa oh jadi begini ya caranya. Jadi kita melihat secara umum bahwa ada skenario untuk melakukan tebang pilih politik untuk kepentingan politik, dan ini untuk urusan pencapresan. Nah, bagi kami ya tentu saya dari PKS kemudian sebagai pengusung Pak Anies Baswedan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, inilah yang ke depan harus kita benahi. Kalau ditanya apa perubahan yang harus kita lakukan, ini perubahan di mana kita ingin penegak hukum, termasuk KPK, Polri, Kejaksaan Agung. Kita ingin nanti kalau Pak Anies memimpin, maka kita ingin mereka menjadi penegak hukum yang adil bagi semua, tidak tebang pilih, sebagaimana yang kita lihat saat ini. Oke, betul begitu, Kang Ujang, ada politisasi dalam kasus hukum? Ya, saya sudah lama ya, Bang Radi, konsisten menganalisa begitu Pak J. Plate itu disikat gitu. Bahasa saya disikat, bukan hanya dicari-cari, disikat. Ini Pak Syahrul Yassin Limpo juga disikat. Nah, dalam konteks itu saya melihat apakah ada politisasi, saya konsisten mengatakan iya gitu. Pertama kasus ini yang saya lihat nih, sebenarnya ini satu paket kasus antara J. Plate dengan Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo, yaitu awalnya di Kejaksaan. Tapi agar tidak terlihat politis gitu. Jadi agar tidak terlihat politis, kalau di Kejaksaan semua politis nih. Akhirnya dilemparlah ke KPK. KPK menangkap gitu. Nah, kalau kita dicari kesalahannya ya pasti ada. Kalau bukti ya kemungkinan juga ada. Pasti ada. Ya memang hukum seperti itu, harus cari-cari barang buktinya. Tapi dalam konteks itu saya melihat
yang selalu saya katakan ke teman-teman media termasuk di Kompas TV bahwa sejatinya ini adalah rangkaian daripada persoalan deklarasi terhadap Anies yang dilakukan oleh Nasdem ya di 3 Oktober ya kalau nggak salah ya 2022 yang lalu. Artinya ketika Nasdem berhadapan-hadapan dengan pemerintah tidak lagi menjadi satu keluarga di pemerintahan, maka harus menerima resiko itu. Resiko tanda petik dikerjai, resiko dicari-cari kesalahannya, bahkan bukan hanya 2 menteri, Bang Radi, 3 menteri sebenarnya yang sedang dicari-cari. Satu lagi Menteri KLH-nya juga sedang dicari-cari kesalahannya. Oleh karena itu, kalau polanya seperti ini, maka ya mohon maaf penegakan hukumnya nggak bagus, nggak baik. Masa misalkan Pak Cak Imin begitu habis deklarasi hari berikutnya juga diperiksa. Nah, kemana aja selama ini KPK? Nah, saya melihat kalau ini terjadi kan begini, penegakan hukum dengan demokrasi ini paralel. Jadi kalau penegakan hukumnya kuat, adil, tidak tebang pilih, transparan, tidak memihak, maka demokrasi akan semakin kuat. Tetapi kalau misalkan penegakan hukumnya dimainkan, KPK-nya diintervensi, penegak hukum juga yang lain juga sama, maka ya demokrasinya tidak akan kuat, tidak akan sehat. Oleh karena itu ya demi bangsa Indonesia penegakan hukum dijalankan, tetapi jangan dikait-kaitkan atau dipolitisasi. Ini yang berbahaya. Apalagi kita tahu bahwa ini sudah masuk tahun politik dan masyarakat melihatnya ya berkesimpulan bahwa ini adalah permainan kekuasaan untuk bermain di wilayah hukum begitu. Haji, sekarang ini opini publik sudah terlanjur terbentuk begitu bahwa KPK ini dianggap sebagai alat politik penguasa untuk menggulingkan salah satu kubu begitu di Pilpres 2024. Nah, saya akan ke Bung Rohman juga, Bung Zainur Rohman. Jadi gimana untuk membuktikan supaya KPK ini bukan alat politik, meskipun KPK sudah mengatakan ini bukan politis karena proses penyelidikannya sudah panjang dari sebelum tahun politik. Tapi bagaimana membuktikan pernyataan ini kepada publik yang sudah terlanjur terbentuk opininya begitu, Bung Rohman? Ya, Bang Radi, proses hukum itu berbasis alat bukti. Ya mau tidak mau seperti itu. Jadi tidak berbasis opini, analisis, atau hipotesis. Jadi selama ada alat bukti, maka satu indikasi telah terjadinya tindak pidana itu harus diproses dengan penyidikan, dan kemudian dilakukan penuntutan. Kalau tadi disampaikan bahwa bagaimana cara untuk mengetahui ada atau tidaknya faktor non-hukum yang mempengaruhi satu proses hukum, saya biasanya menggunakan beberapa indikator. Yang pertama adalah kalau tidak ada alat bukti tetapi di proses hukum sekadar untuk menersangkakan, kemudian menyandera, nah itu saya bisa katakan itu adalah satu politisasi. Atau yang kedua, dipilih timingnya. Misalnya puluhan tahun didiamkan, kemudian dalam satu momentum diproses. Itu bisa menjadi indikasi adanya permainan politik. Atau yang ketiga, ada sebagian pihak yang diproses, tetapi pihak lain tidak diproses. Itu juga bisa menjadi indikasi. Nah, bagaimana untuk memastikan itu semua? Saya pikir tidak ada mekanisme yang bisa digunakan kecuali model-model pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan. Nah, lembaga pengawasan yang paling kuat tentu adalah parlemen, DPR. Nah, tadi saya juga sudah mendengar salah satu partai politik di sini ya, Insaf gitu ya, yang mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK maupun konfigurasi pimpinan KPK ini sangat berpengaruh terhadap berkurangnya integritas dan independensi KPK. Ya PKS, Nasdem, dan yang lain-lain itu kan semua setuju revisi Undang-Undang KPK dalam Undang-Undang 19 2019 gitu ya. Nah sekarang semua sedang memanen hasil dari kebijakan mereka di masa lalu. Jadi saya sebagai masyarakat sipil juga mengatakan ya ini juga menjadi karma bagi partai politik yang kemarin ikut menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Nah selanjutnya yang menurut saya perlu dilakukan adalah kalau ada partai politik, masyarakat, pihak manapun yang mengetahui adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun di luar kelompoknya, laporkan kepada KPK. Misalnya ada indikasi nih, ada indikasi kelompok XYZ tidak diproses, ya silakan laporkan, kemudian sampaikan kepada publik untuk bisa ikut melakukan pengawalan. Kalau misalnya partai koalisi yang sekarang sedang merasa dihantam, mengetahui telah terjadi tindak pidana di mana, misalnya gitu ya, silakan laporkan. Dan itu juga bisa dilakukan tindak lanjut pengawasannya di DPR atas laporan satu perkara yang sudah sangat jelas alat buktinya. Nah misalnya tadi disampaikan juga soal Harun Masiku, saya sepakat ya, di soal-soal
soal Harun Masiku atau bahkan soal BTS. Jadi di kasus BTS itu baru sebagian pihak yang diproses, tetapi ada pihak-pihak lain yang belum diproses. Nah, selanjutnya menurut saya yang juga perlu jadi perhatian, kalau ada informasi pihak KPK yang menerima order di remote dari eksternal, menerima pesan-pesan untuk memproses kelompok-kelompok politik tertentu dan melindungi kelompok-kelompok lain, laporkan kepada Dewan Pengawas. Publik akan dukung itu semua, begitu ya. Tapi saya sekali lagi kan katakan bahwa kita jangan terlalu cepat amnesia politik, begitu, bahwa ini juga semua bagaimana hasil dari revisi Undang-Undang 19 2019. Nah, di proses yang sekarang tersisa, sekali lagi dari aspek hukumnya semua kembali kepada alat bukti. Kalau memang ada alat buktinya, justru menjadi politisasi baru kalau tidak diproses. Saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan bahwa selama proses menjelang pemilu ini hentikan proses hukum untuk perkara tipikor. Itu diskriminasi, itu juga merupakan politisasi. Kalau ada alat bukti, Mas Radi, harus diproses. Kalau ada pihak lain yang belum diproses, silakan gunakan fungsi kontrol di DPR RI, Mas Radi. Oke, nah ini ke Kang Pipin lagi nih, menarik. Kata Bung Rohman tadi, ini karma politik juga dari teman-temannya Kang Pipin di DPR. Gimana nih Kang Pipin? Ya, kami memahami itu. Sejak awal memang kami menyadari bahwa ketika pembahasan revisi Undang-Undang KPK, kami menyetujui tetapi memberikan catatan keras tentang poin-poin yang disepakati waktu itu. Jadi kami memang sejak awal memang menyadari kemungkinan terjadi seperti ini. Dan kita sebetulnya berharap bahwa dengan adanya badan pengawas ya, lembaga pengawas yang mengawasi KPK ini bisa bekerja efektif. Tetapi kami sebenarnya memberikan catatan waktu itu bagaimana pemilihannya lembaga pengawas KPK ini ya, yang kecenderungannya kita melihat bahwa lebih banyak domain pemerintah di situ begitu. Jadi yang kedua, kami melihat bagaimana tes wawasan kebangsaan itu kemudian 75 penyidik KPK ya yang itu punya kredibilitas, integritas bagus ya, mungkin akan menghalangi proses-proses yang saat ini terjadi dan sejak awal sudah diamputasi. Jadi inilah, dan yang tidak wajarnya lagi, kemudian mereka direkrut ke kepolisian. Jadi memang aneh bin ajaib saya kira. Inilah yang kita rasakan bahwa kenapa indeks demokrasi kita semakin merosot, kemudian bagaimana persepsi publik tentang penegakan hukum kita rendah. Apalagi kami mendapatkan informasi ya bahwa sebetulnya saya suatu ketika ditelepon oleh seorang kawan yang saat ini berada di dalam koalisi pendukung pemerintah. Beliau mengatakan bahwa, Kang, ini sebetulnya yang terjadi nanti banyak pimpinan partai atau kasus-kasus di partai yang mereka itu sudah diberikan kalung bom waktu di lehernya itu. Sehingga sewaktu-waktu memang bisa diledakkan begitu. Saya waktu itu percaya tidak percaya mengatakan begitu. Tapi melihat gelegat yang terjadi kok, oh iya benar juga ya yang disampaikan ya. Nyata, sehingga gitu ya. Ini berpengaruh terhadap pilihan politik saat ini. Nah, jadi bagi kami ini luar biasa. Tiba-tiba Gus Muhaimin menjelang mau mendeklarasikan pada 2 September lalu, tiba-tiba ada panggilan dari KPK. Kemudian minggu depannya langsung dipanggil KPK. Ini luar biasa. Tapi begini, saya ingin memberikan penegasan ya, bahwa ada orang, ada tokoh-tokoh elit-elit politik, mungkin bisa jadi kalah oleh stick and carrot, oleh tekanan atau oleh buaya. Tetapi ketahuilah bahwa ada elit-elit politik itu yang masih punya dignity. Bahwa mereka ketika dibuai, ketika ditekan gitu, mereka tetap ajak gitu untuk melakukan perubahan terhadap bangsa ini. Karena apa? Kesadaran bahwa kita harus berubah. Maka disitulah misi koalisi perubahan untuk persatuan ke depan. Tadi Kang Pipin, Kang Ujang mengatakan ini baik buruknya ada dampak ya terhadap proses politik yang terjadi saat ini. Tapi saya yakin masyarakat Indonesia ini juga sudah pintar gitu ya. Meskipun ada politisasi lah katakan oleh lembaga penegak hukum terhadap pasangan bakal calon presiden tertentu atau partai politik tertentu yang mengusung baca pres tertentu gitu. Tapi dengan situasi demokrasi saat ini, pemilih sudah pintar, benar nggak sih ada pengaruhnya buat
elektabilitas salah satu pasangan calon presiden dan juga partai-partai pengusungnya. Ya, Bang Radi, kan begini, politik is about perception. Ya. Politik adalah terkait dengan persoalan persepsi. Jadi kalau makanya yang dibangun oleh partai politik, oleh capres-cawapres, kandidat, itu adalah citra. Citra positif, citra baik yang dibangun oleh katakanlah capres-cawapres termasuk partai politik. Agar apa? Agar mendapatkan dampak elektoral yang bagus, yang positif di kemudian hari. Oleh karena itu kalau citranya bagus, maka akan selaras dengan elektoralnya itu. Tetapi kalau citranya mohon maaf busuk ya, negatif di mata publik, maka ini juga akan menjadikan persoalan, bisa elektabilitasnya turun. Oleh karena itu untuk menguji misalkan apakah kasus ini gitu ya, Menteri Pertanian ini akan menggembosi gitu ataukah menurunkan elektoral dari pasangan Amin atau partai koalisinya, mungkin iya juga mungkin tidak. Pasti ada dampaknya, besar kecil itu ada. Karena tadi persepsi, kalau persepsinya terus diulang-ulang negatif, buruk, partai ini mohon maaf korupsi, didukung oleh partai yang korup, ini kan menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Nah masyarakat itu begini Bang, dengan tingkat pendidikan masyarakat yang mohon maaf ya, kalau kita ambil rata-rata di data BPS itu, kita kan rata-rata masyarakat Indonesia pendidikannya kan SMP, bahkan belum lulus SMP. Nah ini juga menjadi persoalan dalam kita membangun demokrasi. Ada 3 variabel kalau ingin membangun demokrasi yang sehat. Pertama, tingkat pendidikan masyarakat harus tinggi. Tadi cerdas iya, saya sepakat. Masyarakat sudah cerdas dengan pengalaman politik yang panjang. Setiap 5 tahunan berdemokrasi ya memilih presiden. Tetapi tingkat pendidikan yang tadi yang masih SMP itu, yang belum lulus SMP menjadi persoalan. Yang kedua, tingkat ekonomi. Kalau masyarakatnya masih miskin, ini juga persoalan juga dalam konteks mengangkat demokrasi. Yang penting ini masalah hukum Bang. Tadi. Nah hukum ini yang paling penting dalam konteks menegakkan demokrasi. Kalau hukumnya tebang pilih, ya, lalu menghajar lawan, mengamankan kawan, nah ini akan membangun persepsi negatif di mata publik, termasuk akan merusak demokrasi. Oleh karena itu masyarakat yang sudah cerdas itu, nah kalau 3 indikator ini ya mohon maaf ya tidak kita penuhi, ya demokrasi juga akan kehilangan rohnya. Oleh karena itu saya melihat apakah ini berdampak terhadap elektoral, besar kecil akan berdampak. Nah makanya konsepnya hari ini adalah bagaimana kan menggembosi ya serangan atau kasus korupsi yang menerpa Menteri Pertanian itu besar kecil akan berpengaruh dan berdampak kepada Partai Nasdem maupun pasangan Amin. Jadi ini juga pekerjaan rumah yang cukup besar untuk Kang Pipin dan kawan-kawan ya, untuk bisa mengimbangi yang dibilang tadi besar kecil dampaknya ke proses politik yang terjadi sekarang ke elektoral. Nah ini juga akan saya tanyakan nanti ke Kang Pipin, tapi setelah jeda nanti tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Dialog akan kami lanjutkan sesaat lagi. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegalinu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go.
Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot in Go. Hotnya in, langsung go. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series. Nikmat otentiknya Pangsaku. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ya, sebelum saya ke Kang Pipin tadi menanyakan pekerjaan rumah yang cukup besar untuk Kang Pipin dan kawan-kawan di Koalisi Perubahan, mengingat Partai Nasdem mitra koalisinya PKS juga. Saya akan ke Mas Rohman dulu sebentar nih, soal opini publik yang tadi ditanyakan terlebih dahulu, tapi disebut oleh Mas Rohman ini memang kalau ngomongin masalah hukum tidak bisa berdasarkan opini publik, tapi persepsi yang dikatakan Kang Ujang tadi ini sudah terbentuk. Nah, sekali lagi saya tanyakan, gimana caranya KPK dan juga Kejaksaan, lembaga hukum yang ada sekarang untuk menangani kasus korupsi agar ya publik tidak menganggap hukum ini dicampur adukan dengan politik begitu, Mas Rohman? Ya, tentu aparat penegak hukum wajib untuk transparan, menjelaskan prosesnya mulai dari tahap penerimaan laporan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan. Sehingga kalau KPK atau penegak hukum lainnya transparan, publik dapat mengawal, dapat ikut mengontrol apakah prosesnya wajar atau prosesnya dipercepat tidak wajar gitu ya. Jadi itu yang sekarang dibutuhkan agar KPK dan Kejaksaan selalu harus menjelaskan kepada publik proses-proses yang dijalankan, apalagi menyangkut political exposed person gitu ya. Mereka-mereka yang secara politik adalah tokoh-tokoh penting. Nah, soal persepsi, saya setuju bahwa memang publik sangat menjadikan aspek korupsi itu sebagai salah satu penilaian. Meskipun ini bukan bidang saya, tapi saya ingat betul dalam konteks korupsi di pemilu tahun 2014, ada partai penguasa saat itu diterpa kasus korupsi, kemudian rontok ambrol begitu ya perolehan suaranya, sehingga aspek korupsi ini menjadi salah satu pertimbangan publik untuk menentukan pilihan. Oleh karena itu, solusinya bukan mencegah penegak hukum untuk memproses perkara korupsi dong. Solusinya adalah partai politik jangan korupsi, sehingga kadernya tidak diproses, kemudian cari-cari alasan dikatakan politisasi. Maka penting sekali untuk juga ada agenda penegakan nilai integritas di partai politik. KPK menawarkan SIPP. SIPP itu adalah sistem integritas partai politik yang di dalamnya juga mencakup pembangunan nilai integritas di partai politik. Mas Fadi. Baik, saya setuju sekali. Partai politik jangan korupsi dong. Pelaku-pelaku politiknya juga jangan korupsi. Karena kalau seperti Kang Ujang tadi dicari-cari begitu kesalahannya partai politik atau juga para politisi, kalau memang nggak ada salahnya ya nggak akan bisa diproses secara hukum karena memang bersih begitu ya. Nah, saya ke Kang Pipin tadi sebelum jeda saya tanyakan ke Kang Pipin. Bagaimana ini Koalisi Perubahan mengantisipasi dampak elektoral yang disebabkan oleh tersangkutnya beberapa politisi terutama di internal koalisi Anda ke kasus korupsi. Dampaknya untuk Pilpres 2024 terutama untuk pasangan Amin. Apa upaya Anda ke depan?
Ya, terima kasih. Saya kira sebelum ke sana saya setuju ya, langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan oleh KPK ya, dengan melakukan beberapa program ya, pendekatan kepada partai politik ya, dengan membuat program SIPP dan yang lainnya, kami mendukung 100%. Itulah yang dilakukan oleh PKS. Dan bagi kami, kenapa saya kira PKS sejak awal berada di oposisi, di luar pemerintahan. Kemudian kami lantang nyaring untuk mengambil satu sikap misalnya berbeda dengan kebijakan pemerintah ya. Dan kemudian saat ini mengusung Pak Anies Rashid Baswedan. Karena kami pastikan Presiden PKS Pak Haji Ahmad Syaihu mengatakan bahwa tidak boleh ada kader PKS, pejabat publik PKS yang bermain hukum. Tidak ada tindak pidana korupsi. Kami menyebutnya zero case. Tidak ada kasus hukum, tidak ada kasus moral yang kita harapkan supaya amanah publik, amanah kader struktur PKS ini kalau mau menjaga memang semuanya harus tertib. Jadi itu yang kami lakukan. Tapi ketika ini terjadi kepada mitra kami, kemudian kami melihat ada upaya untuk melakukan framing atau kebijakan tebang pilih yang dilakukan oleh penegak hukum, tentu yang kami inginkan, saya setuju 100% apa yang disampaikan oleh Bang Rohman, bahwa tidak boleh ada yang menghentikan, silahkan diproses hukum semuanya. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya yang disasar hanya kawan kami dari Nasdem, pertanyaannya, apakah tidak ada kasus hukum dari kawan kami yang dari PDIP, Golkar, dan yang lainnya? Jadi pertanyaan itu yang tentu kami sangat bersyukur. Di sini ada Kang Ujang, Mas Rohman, yang memiliki persepsi yang sama dengan kami bahwa ini nampak sekali ada upaya politisasi, ada upaya penggembosan. Jadi yang kami lakukan saat ini, kami konsisten. Menyampaikan kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Anies ke depan, apa yang dirubah, kami ingin merubah penegakan hukum yang adil bagi semua. Equality before the law itu ditegakkan ke depan. Tidak ada lagi pihak masyarakat kecil yang terdampak oleh kasus-kasus hukum ya, di mana kalau misalnya kita mengkritik pemerintah maka dicari kesalahan-kesalahannya. Tetapi kalau kita pendukung pemerintah maka itu dibiarkan saja. Tentu saya kira publik juga semakin cerdas, mudah-mudahan dengan upaya ini ya publik nanti bisa melihat ya apa yang dilakukan oleh penegak hukum memang itu seakan-akan kita tampak adalah bahwa ini sesuai dengan proses hukum yang berlaku, tetapi framing publik bahwa ada seakan-akan agenda setting yang dilakukan oleh penguasa untuk menyudutkan pihak tertentu, seakan-akan memang kami tidak pro penegakan hukum. Maka inilah bagi kami saat ini yang kami kampanyekan, Pak Anies, Allah takdirkan menang sebagai Presiden Indonesia, maka kita ingin menegakkan hukum seadil-adilnya bagi semua. Tidak tebang pilih. Saya tertarik dengan pernyataannya Bung Zainur Rohman juga nih Kang Ujang. Tadi kalau mau memang tidak dipersepsikan hukum itu dicampur adukan dengan politik, ya partai politiknya jangan korupsi lah. Jadi mau diubek-ubek kayak gimana juga partai politiknya kalau memang nggak korupsi ya nggak akan disasar begitu seperti kata Kang Ujang, dicari-cari begitu. Nah di momen-momen mendekati pesta demokrasi, transparansi partai politik untuk sebagai akuntabilitas partai politik untuk pertanggungjawabannya kepada publik, sejauh ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, pertama begini Bang Radi, ada partai politik kan di hulu ini. Hilirnya itu kan kepemimpinan, artinya produk kader yang dihasilkan. Jadi di sini ada partai, kaderisasi, pelembagaan partai ini, apakah memang bisa diukur atau tidak, misalkan kelembagaannya, misalkan tentang demokrasi internalnya, tentang fungsi partai politiknya, rekrutmen, kaderisasi. Ini kan banyak persoalan di sini. Maka yang dihasilkan adalah ya misalkan kader karbitan, ya tidak berkualitas, sehingga dalam konteks penyelenggaraan negara ini kan nggak bagus, nggak baik. Karena tadi ada kader comot, karbit, tahu-tahu jadi kasih kartu anggota, jadi wali kota, bahkan ingin jadi cawapres dan lain sebagainya, problem. Oleh karena itu tadi dalam konteks untuk membangun sebuah institusi partai yang terlembagakan, ya, artinya fungsi-fungsi kepartainya jalan gitu. Ini kan ini yang perlu kita punya kepentingan di sini gitu. Karena tadi akan menghasilkan
kawah canda di muka kepemimpinan bangsa. Jadi kalau partainya bersih, maka produk yang akan dihasilkan bersih. Efeknya bangsa ini juga akan bersih. Tapi kalau partainya mohon maaf rusak gitu, kotor gitu ya, sesukanya, seenaknya, maka produk yang dihasilkan juga akan rusak. Oleh karena itu untuk membangun sebuah institusi kepartaian yang baik ya, perlu memang dibangun sebuah skema sistem yang bagus pula. Tadi ya Kang Pipin mengatakan di internal sudah gitu kan. Tapi apakah itu sudah cukup? Karena kemarin juga kan ada masalah juga di PKS. Satu ya kadernya gitu kan, masalah keluarga itu yang menjadi problem. Ya. Oke lah di antara banyak anggota DPR tapi satu gitu kan. Nah, tetapi ke depan memang kalau kita melihat persepsi publik terhadap partai ini masih negatif. Masih belum memuaskan. Banyak yang tidak transparan, masih mementingkan kepentingan partai bahkan kelompok dan golongan. Jadi belum membuktikan kepada publik bahwa partai hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah kalau itu sudah nanti terbangun ke depan gitu, maka sejatinya bahwa kita tidak khawatir dengan kepemimpinan bangsa ke depan. Nah hari ini kita PR juga buat partai politik. Misalkan kenapa yang muncul itu Pak Anies? Pak Anies bukan kader partai. Ya kan kenapa tidak tokoh partai yang berkualitas, yang berintegritas, yang bagus sehingga bisa dijual. Sekarang ada tokoh-tokoh partai, tapi banyak yang bermasalah. Nah itu kan indikator bahwa selama ini partai politik masih banyak yang bermasalah. Oleh karena itu tugas kita bersama mendorong partai politik, Kang Pipin ya, Kang Rohman, untuk tadi membangun institusi partai, membangun jati dirinya agar apa? Agar menghasilkan produk kepemimpinan bangsa yang bagus, yang berkualitas. Ya, saya juga tergelitik sebenarnya dengan gelagat cara kerja KPK saat ini dan juga kejaksaan begitu ya dalam menangani kasus-kasus hukum terutama kasus korupsi yang punya dampak cukup besar untuk memberikan publik persepsi negatif terhadap partai politik gitu. Nah, ini saya akan tanyakan ke Bung Rohman. Kalau melihat KPK dan kejaksaan sekarang, kenapa bisa begini ya? Karena saya lihat dulu nggak seperti ini begitu. Mereka benar-benar profesional menangani kasus hukum tanpa ada tebang pilih begitu. Kenapa kok sekarang bisa begini? Anda melihatnya kenapa ini begini, Bung Rohman? Ya, saya melihatnya kalau yang kejaksaan sih belum terlalu berbeda ya antara dulu dan sekarang. Mungkin yang orang melihat sangat kontras itu KPK. Ya, saya setuju. Saya melihat memang karena derajat independensi KPK itu rontok. Di dalam Undang-Undang KPK 19/2019 itu KPK dimasukkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif, pegawainya dijadikan PNS, Dewan Pengawasnya pertama kali dipilih oleh Presiden, dan seterusnya. Sehingga ketika KPK-nya berkurang independensinya, KPK sangat dimungkinkan untuk di-remote dari eksternal. Nah ini juga menjadi tugas dari publik untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK dan menyampaikan tuntutan kepada pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan DPR untuk mengembalikan independensi KPK. Nah cerita soal kasus-kasus yang melibatkan para politisi ini kan tidak akan muncul kalau kepercayaan publik kepada KPK itu tinggi gitu ya. Dan saya juga melihat sampai saat ini tidak ada cara lain, ya sudah proses hukum mereka-mereka yang memang benar-benar ada alat bukti menunjukkan mereka melakukan perbuatan pidana. Yang kedua adalah KPK-nya itu harus transparan kepada publik, harus menyampaikan informasi-informasi mengenai prosesnya, sehingga publik bisa melakukan pengawasan, pengawalan, bisa menilai apakah wajar atau tidak wajar. Yang ketiga adalah institusi-institusi pengawas. Dewan Pengawasnya kasih dong input dari masyarakat, dari parpol mengenai kelakuan mereka-mereka di internal KPK yang dianggap sebagai pelanggaran kode etik. DPR ini kan juga bisa melakukan fungsi kontrol, bisa melakukan rapat dengar pendapat, memanggil KPK, kemudian meminta akuntabilitas perkara-perkara yang dituduh sebagai perkara bermuatan politik. Itu bisa dilakukan termasuk oleh Nasdem, oleh PKS, oleh PKB dan seterusnya. Itu dimungkinkan. Apakah itu sudah dilakukan? Sepertinya juga belum gitu ya. Intinya saya ingin mengatakan bahwa dalam situasi yang seperti ini memang bagi publik ini menjadi pembelajaran politik yang penting. Bagi publik dari aspek hukum tentu lebih suka dong kalau elit-elit ini saling bongkar daripada saling tutup. Tetapi publik juga memang berharap agar proses penegakan hukum itu tanpa pandang bulu, adil,
juga bisa berlaku untuk semua, equality before the law itu tadi. Nah itu tadi menurut saya memang ada jatah kerjaan PR dari publik, dari parpol, dari KPK, juga memang kita punya agenda ke depan bagaimana mengembalikan independensi KPK agar KPK itu steril dari bentuk-bentuk intervensi kekuasaan manapun. Itu yang memang tugas paling berat, mengubah kembali Undang-Undang 19 2019, Mas Radhi. Ini kan sekarang mau pesta demokrasi dan juga akan ada transisi pergantian kepemimpinan begitu ya. Dan otomatis kita juga punya harapan besar kepada calon pemimpin kita yang baru begitu nantinya bisa membenahi lagi KPK supaya powernya juga bisa kembali kuat begitu. Karena saat ini juga kita lihat lebih banyak kasus-kasus besar korupsi terutama ini ditangani oleh kejaksaan. Apa yang menyebabkan kejaksaan ini porsinya sekarang lebih tinggi daripada KPK ya, Mas Rohman? Ya, itu juga dipengaruhi banyak faktor ya. Yang pertama jelas lah, KPK itu kan berkurang darah merahnya 74 orang. Mau bagaimanapun mereka adalah banyak penyidik senior, juga banyak fungsional-fungsional yang selama ini menjalankan tugas-tugas penting di KPK. Benar, orang bisa silih berganti, orang bisa di-replace, tetapi tidak sebentar untuk membangun skill, untuk membangun pengalaman, untuk membangun apalagi integritas. Nah ini juga menurut saya juga menjadi salah satu faktor kenapa KPK saat ini tidak punya kasus yang bernilai strategis. Mungkin hanya 1-2, mungkin seperti Mahkamah Agung atau sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang dalam kasus benih lobster. Nah, kalau tadi ditanyakan kenapa sekarang kejaksaannya yang naik, ya saya sih senang kalau kejaksaan memang naik, artinya mereka menjawab challenge dari publik yang selama ini menganggap kejaksaan dan kepolisian prestasi dan kinerjanya itu kurang memuaskan. Nah, kejaksaan punya prestasi yang sangat bagus di beberapa kasus. Jiwasraya, Asabri, Surya Darmadi, minyak goreng, dan sekarang BTS Kominfo. Jadi ya kita apresiasi. Bagi yang menjalankan tugas dan kinerja yang baik, kita apresiasi. Bagi yang diragukan kinerjanya, apalagi independensinya, ya kita kritik, Mas Radhi. Ya saya sepakat sebenarnya ya kalau kejaksaan sekarang punya kasus-kasus besar yang ditangani itu sangat baik. Tapi juga semua lembaga hukum kita harapkan bersama mulai dari kepolisian, KPK, dan kejaksaan juga bisa sama-sama justru membahu-membahu memberantas kasus-kasus korupsi begitu yang ada di Indonesia. Oke, terakhir ke Kang Pipin sebelum saya itu dan juga Kang Ujang, saya ke Kang Pipin dulu. Sekarang ini kan opini publik sudah terbentuk seperti yang Anda bilang tadi bahwa ada politisasi lah dalam kasusnya Pak Syahrul Yassin Limpo gitu ya, yang juga Partai Nasdem mitra koalisi Anda. Nah, ini kalau Anda ngelihatnya justru ini berdampak ke elektoral atau justru menguntungkan? Bisa saja ini kan menguntungkan begitu Kang Pipin, karena bisa di counter bahwa ini ya boleh dikatakanlah ini kasus kriminalisasi begitu. Ya sekali lagi ini pertarungan persepsi dan bagaimana PR kita untuk membangun kesadaran kepada publik bahwa kalau negara ini dikelola seperti ini ya, penegakan hukumnya tebang pilih, maka tidak ada kepastian hukum. Yang ada siapa yang dekat, yang punya kedekatan dengan penguasa, maka mereka aman. Itulah ya persepsi yang terbentuk. Nah bagi kami saat ini ya untung rugi itu ya saya kira dalam jual beli, tapi bagi kami saat ini kami meyakinkan kepada publik inilah momentum perubahan 2024. Ya, kita memilih siapa presiden dan wakil presiden yang akan dipilih oleh rakyat dan partai-partai politik. Saya kira dengan kasus seperti ini, tentu kita berharap mudah-mudahan publik semakin cerdas, kira-kira siapa cawapres yang akan dipilih. Kalau melihat dari survei, sebetulnya rakyat ingin perubahan dan keberlanjutan. Jadi saya ada 3 pertanyaan kepada dari survei kami ya, ditanyakan, apakah Anda pro perubahan atau pro keberlanjutan atau di tengahnya pro perubahan dan keberlanjutan. Ternyata mayoritas publik menghendaki perubahan dan keberlanjutan. Dan disitulah posisi koalisi perubahan untuk persatuan. Kami ingin bagaimana yang baik dilanjutkan, tapi yang buruk penegakan hukum yang tidak imparsial seperti ini, yang tebang pilih, yang kita ingin perbaiki ke depan supaya ada kepastian hukum bagi semua para investor, semua pengusaha juga nyaman. Dan ini juga pesan kepada semua stakeholder kita, termasuk para pengusaha, tentu ingin penegakan hukum yang adil bagi semua. Itulah yang akan diperjuangkan oleh Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin. Baik, terakhir ke Kang Ujang. Kang Ujang,
Ini saya menanyakan bukan hanya untuk pasangan Amin sebenarnya, untuk semua bakal calon presiden dan calon-calon pemimpin kita gitu. Narasi-narasi seperti apa yang bisa diutarakan kepada publik jika memang mereka nantinya ya dikait-kaitkan oleh kasus-kasus korupsi tertentu gitu? Pasti ya Bang Radi, karena di politik itu hanya dua hal yang bisa dibangun oleh politisi. Pertama membangun pencitraan, yang kedua membusuk-busuki lawan. Nah dalam konteks tadi ya, bagaimana mengkonter pembusukan lawan ini, tentu kita harus mempersiapkan diri semua perangkat itu. Politisi itu harus punya perangkat untuk bisa imun terhadap serangan-serangan. Ya di saat yang sama juga membangun persepsi yang positif misalkan bangun integritasnya. Lalu masyarakat juga menilai bahwa mereka mampu. Lalu juga jangan lupa bahwa mereka berprestasi. Dan bangun juga konsepsi bahwa perdebatan ide gagasan yang harus dimunculkan. Itu yang harus sebenarnya dibangun dalam Pilpres 2024 nanti. Dan integritas ini juga jangan hanya pas mau pemilu aja gitu ya, ditunjukkan kepada publik. Investasi politik kan lama sebenarnya. Betul, integritas ini kan hadir pada tokoh yang memang sudah lama berjuang. Dan dihasilkan dari track record yang panjang dan lama. Oleh karena itu ya kita bahasa politik kita nilai, kita kuliti apakah bersih atau tidak, kan akan kelihatan tuh figur sosok capres-cawapres yang berkualitas itu akan ditemukan oleh masyarakat, Bang Radi. Narasi seperti itu, seperti Kang Ujang yang harus diungkapkan kepada publik sehingga kita juga bisa memilih pemimpin dengan nyaman, terutama untuk isu-isu korupsi yang bersih mana gitu ya, kita bisa mencermati bersama. Terlepas dari adanya intervensi politik terhadap kasus hukum, jika publik menilai itu sudah bersih, pemimpin yang bersangkutan sudah bersih, pasti akan tetap dipilih begitu ya. Baik, terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, lalu juga ada dari Pukat UGM, Bung Zainur Rohman, dan juga juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian yang juga mitra koalisinya Partai Nasdem ya. Terima kasih ya Bapak-bapak, selamat pagi, sehat selalu. Sama-sama Bang Radi, Kang Rohman, Kang Pipin. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lainnya setelah jeda. Spesial Hari Batik kali ini akan kami hadirkan wastra atau kain tradisional Indonesia yang mendunia bersama desainer Medi Sihombing. Selengkapnya sesaat lagi bersama rekan saya Adisti Larasati. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fluider. Fluider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Have you ever wondered if you could experience the whole of Indonesia all from a single place? Step foot inside and be embraced by the warmth of Indonesian hospitality. At Santika, we embody the essence of graciousness, extending a heartfelt welcome that mirrors the openness of the Indonesian spirit. Immersing our guests in authentic experiences that celebrate Indonesia's rich cultural heritage is part of our very soul. Welcome to Indonesia. Welcome to Santika. Santika Indonesia Hotels and Resorts. Hospitality from the heart. Kehujanan ya? Sini ibu bantu keringkan. Kakak demam. Budrexin demam sirup dengan paracetamol. Efektif turunkan panas demam. Ibu tak perlu khawatir lagi. Budrexin tersedia dalam bentuk sirup dan tablet kunyah. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you.
Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Saudara, menyambut peringatan Hari Batik Nasional, acara Istana Berbatik digelar di depan Istana Merdeka Jakarta pada Minggu malam. Sekitar 500 peserta ikut terlibat dalam acara peragaan busana bertema batik ini. Ya, acara Istana Berbatik dibuka oleh langsung Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Minggu malam. Dan acara ini, saudara, dimeriahkan 503 peraga busana batik dari berbagai kalangan, mulai dari para pejabat publik, atlet, public figure, ada juga 7 kerajaan Nusantara hingga duta besar negara sahabat. Seluruh peserta menampilkan batik terbaik asli Indonesia di panggung sepanjang 150 meter. Batik adalah wajah kita, wajah budaya kita, dan sebagai sebuah karya seni yang luar biasa. Di situ ada simbolisme, di situ ada filosofi, setiap motif yang ada. Dan inilah kebudayaan Indonesia. Dan untuk menyampaikan kebanggaan kita, hari ini kita mengadakan Istana Berbatik. Saudara, tidak hanya batik, wastra Nusantara lainnya juga semakin mendunia. Merdi Sihombing, seorang desainer senior Indonesia, kembali memukau dunia. Dan kali ini di ajang New York Fashion Week The Show pada 13 September yang lalu. Ya, Merdi Sihombing menampilkan budaya dan juga warna Batak dalam koleksi ulos miliknya di pagelaran Indonesia Now, bagian dari New York Fashion Week The Show Spring Summer di Spring Studios di New York, Amerika Serikat. Dan persembahan Merdi Sihombing turut didukung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Melalui persembahan Merdi, masyarakat dapat dengan mudah memahami budaya masyarakat pribumi Indonesia, khususnya suku Batak, warna dan serat alam Indonesia, sekaligus mengapresiasi praktik fashion yang beretika dan berkelanjutan. Dalam koleksi ulos musim semi musim panas 23 hingga 24 ini, Merdi, saudara, mampu melepaskan diri dari ciri khas fashionnya yang selama ini lebih dikenal sebagai desainer untuk fashion kalangan atas. Sebaliknya, saudara, Merdi berhasil menafsirkan ramalan tren fashion dan warna global tahun 2024 dengan sangat baik yang fokus pada pendekatan berkelas tribal khas Indonesia dipadukan dengan gaya fashion jalanan New York. Lalu bagaimana ceritanya di kain ulos mendunia ajang New York Fashion Week The Show 2023? Kita sudah bersama dengan Merdi Sihombing yang merupakan desainer Indonesia yang sukses membawakan kain ulos di New York Fashion Week The Show pagi ini. Selamat pagi Bang Merdi. Pagi, cantik. Ini pas banget nih ya momentumnya di Hari Batik Nasional. Bang Merdi, kita juga
penasaran nih, Bang Merdi kan adalah sosok desainer senior ya yang akhirnya membawa wastra Nusantara ini di kancah internasional di New York Fashion Week The Show. Nah, ini step by stepnya seperti apa sampai akhirnya berada di posisi itu, Bang Merdi? Jadi awalnya itu saya dihubungin oleh Indonesia NDC KBRI melalui Ibu Ayu Hendy-Rosan. Terus kemudian dipertemukan dengan agent kita ya, yang untuk bisa membawa kita ke New York Fashion Week yang The Show, yaitu Indonesia Now. Nah dari situ kemudian diminta portfolio saya, beberapa show-show saya di luar negeri, karena memang saya punya kalender setahun tuh 2 kali show di luar negeri. Maret kemarin di Melbourne Fashion Festival. Kemudian dikasih, kemudian mereka bilang oke. Lalu kemudian saya dikirimin trend forecasting untuk trend forecasting ini untuk acuan, karena ini prediksi yang ke depan ini fashion untuk spring summer itu ini panduannya ini. Nah berdasarkan dari itu kemudian kami membuat mood board koleksi yang akan kami tampilkan. Nah dari situ kemudian lahirlah sketsa. Di trend forecasting ini kita dikasih tahu siluet, kemudian warna, Pantone color ya, lalu kemudian tekstilnya dan kemudian bermacam-macam lah gitu ya. Nah ketepatan di situ yang diminta sama trend forecasting ini adalah ikat dan shibori. Lalu kemudian diutamakan kita kerjasama dengan komunitas. Nah ini semua saya kerjakan. Lalu kemudian terpikirlah membawa ulos. Apa yang kemudian memikirkan, oh iya ulos nih? Ya karena ulos itu di tengah ulos itu tenun ikat. Oh oke. Lalu kemudian yang saya tampilkan semuanya di sini adalah hasil kolaborasi. Lalu kemudian di situ ada crochet, rajut itu akan keluar. Dan warna-warna juga. Jadi kita ngebuat ini berdasarkan panduan ini. Lalu dari situ mulailah kita buat koleksi. Dan itu berjalan 3 bulan. Berjalan 3 bulan. Nah di 3 bulan itu udah buat koleksi, kemudian kita harus buat branding. Saya buat film fashion. Film fashion ulosnya ini. Jadi ulosnya ini bukan ulos itu yang saya bawa ulos yang untuk adat. Ulos adat dibuat aja untuk adat. Jadi saya buat ulos ini dengan tampilan baru. Berbeda. Benangnya saya buat lebih halus dan motif-motif ikatnya itu saya buat lebih besar. Mengambil motif-motif ikat yang ada di global karena banyak persamaannya. Jadi saya ambil itu, lahirlah keluar ulos-ulos yang dengan tampilan baru yang bisa digunakan untuk tren yang akan dituju Spring Summer 2024. Jadi ada perbedaannya begitu ya Bang Merdi? Ada dong, ada. Nah kalau ini kan berarti kurasinya begitu ketat sekali ya kalau untuk New York Fashion Week The Show ini ya? Ya. Betul, dan untuk persiapannya sendiri sampai akhirnya show-nya sendiri berapa lama tuh Bang Merdi? Kita dikasih 3 bulan, nah 3 bulan tuh udah jadi koleksi, kemudian ya itu saya buat film fashion, kemudian buat lookbook. Jadi memang persyaratan untuk di global itu ya kita harus maksimal gitu loh. Karena di situ kan kita mencari peminat yang akan membawa fashion Indonesia ke global. Jadi memang harus syaratnya ada lookbook gitu loh. Oke. Lookbook tuh di situ. Kemudian film fashion juga kita buat. Kenapa? Karena film fashion tuh ada ajangnya juga. Ada Milan Festival Film Fashion Milan, London itu ada. Jadi menjual fashion itu bukan hanya yang seperti biasa, tapi banyak gitu loh cara-caranya. Untuk inspirasinya sendiri, pada saat berapa looks yang ditampilkan? 10 look. Dan inspirasinya apa aja tuh? Warna-warnanya atau seperti apa yang kemudian menjadi, oh ini kayaknya lebih oke nih kalau ditampilkan gitu di... Kan kita udah dapat trend forecastingnya, jadi kita dibuat lebih gampang untuk warna-warnanya. Karena Spring Summer tuh warnanya ada di situ untuk 2024 ini. Warnanya apa saja tuh Bang Merdi biasanya? Warnanya ada warna tanah, kemudian ada warna biru turkis, pink masih ada gitu loh. Pink ada. Jadi mungkin pemirsa bisa Google tuh yang namanya trend forecasting Spring Summer New York Fashion Week, itu keluar tuh nanti. Oke. Dan itu bagus banget untuk panduan desainer baru. Selain Bang Merdi, siapa lagi yang kemudian tampil di sana pada saat itu? Ada 7 desainer ya. Ada 7 desainer.
ada kami 3 yang di cover sama negara. Yaitu saya, kemudian Elegea, dan Didit Maulana. Jadi ada 3 desainer yang kemudian didukung oleh pemerintah ya. Nah kalau untuk tantangannya sendiri apa sih yang kemudian men-challenge Bang Merdi? Ini harus tampilkan yang terbaik gitu, berbeda dibandingkan dengan event-event sebelumnya yang Bang Merdi ikuti. Sebenarnya semua apa event yang saya ikutin, baik ada di Melbourne, ada di London, sama New York ini juga challenge-nya masing-masing ya gitu. Kita pengen tahu dulu, ibaratnya gini loh, kita kan nggak tahu selera New York tuh kayak apa gitu loh. Jadi kita harus belajar, dan untungnya semua kan dipermudah dengan teknologi. Betul. Jadi koleksi saya ini bagaimana menggabungkan gaya street style New York. Jadi itu yang saya tampilkan. Jadi kain-kain tenun yang udah saya buat dengan tampilan baru yang lebih lembut, yang bisa dipakai untuk hari-hari, dan saya memang garisnya ready to wear gitu loh. Nah dari pola fashion show-nya juga saya melihat kebiasaan orang-orang di New York tuh yang di jalanan, yang jalannya cepet cek. Nah itu saya tampilkan di runway. Oke, jadi itu diadaptasi begitu ya? Betul. Lalu kemudian di sini kan saya kolaborasi dengan beberapa komunitas, seperti komunitas crochet. Lalu kemudian ada dengan sepatu Linda Chandra, kemudian crochet Hook and Go Crochet, lalu kemudian dengan desainer aksesori. Jadi benar-benar dengan komunitas yang saya iniin. Jadi melalui saya, komunitas ini saya bawa juga ke pentas global. Oke, jadi membawa serta mereka juga ya? Iya, betul. Lalu kemudian ada anyaman purun. Anyaman purun. Oh iya, saya sempat lihat ya, yang di sini ada anyaman-anyaman. Iya, anyaman koper kuno klasik ya. Jadi saya bawa semuanya gitu, karena saya pikir gini, inilah momentum memperlihatkan kepada dunia melalui New York Fashion Week kekuatan fashion Indonesia yang berbasis budaya. Karena kekuatan Indonesia itu sebenarnya fashion berbasis budaya, which is itu adalah di tangan masyarakat adat ataupun indigenous dengan gaya tribal. Ini kekuatan Indonesia yang harus kita sadarin gitu loh. Entah di dalamnya ada yang modest, yang perempuan yang benar-benar menutup tubuhnya, dan sebenarnya ini kekuatannya ini yang bisa membuat ciri khas kita di pentas fashion global. Untuk antusias di sana sendiri seperti apa? Karena kan ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan gebrakan ya dengan bahan yang ready to wear kayak gitu-gitu, dan bahkan tadi saya sempat pegang bahan yang Abang pakai itu ya kan, itu beda sekali, halus sekali. Ya, jadi mereka ini surprise banget karena mereka bilang, wah this is the traditional cloth. Ya, yang selama ini mungkin orang tuh nggak nyangka bahwasanya kain-kain tenun atau wastra itu bisa dibuat lebih lembut dan lebih halus untuk kepentingan season. Nah, banyak ya akhirnya berpikir ya udah nggak bisa dibuat itu, kita print aja gitu loh. Nah, saya tuh nggak melakukan itu. Jadi benar-benar diganti benangnya, terus alat tenunnya gitu. Tapi masih touch-nya masih benar-benar tradisional. Dan itu butuh ketelitian pastinya ya? Harus punya ilmu sendiri gitu. Karena saya selain fashion designer, saya kan juga tekstil designer. Gitu loh. Oke, luar biasa sekali ya. Ini bisa dikatakan orang-orang beruntung dan juga orang-orang yang terpilih pasti yang ikut di sana ya. Yang New York Fashion Week The Show pastinya ya. Iya, dan saya sih belajar ya. Kenapa saya harus setahun 2 kali untuk show di panggung-panggung besar internasional gitu loh. Karena saya pikir ini proses pembelajaran supaya saya mengerti fashion global itu seperti apa gitu loh. Oh ternyata Australia itu begini, oh ternyata London begini dengan gayanya masing-masing. Pasarnya beda-beda. Dan pasarnya beda-beda. Dan ternyata saya sadari kekuatan kita apa? Fashion berbasis budaya yang masih dikerjakan oleh masyarakat adat gitu loh. Di sentra-sentra industri, yang di pelosok-pelosok, itu yang paling penting. Fashion berbasis budaya itu kekuatan kita. Indigenous fashion atau masyarakat adat, itu kekuatan kita. Oke, dan akhirnya bisa didukung oleh pemerintah, itu yang menurut saya bisa dikatakan wow keren sekali gitu ya. Ya, jadi benar-benar pemerintah saat ini peduli dengan kita karena untuk produksi tadi kita disupport sama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi. Lalu kemudian untuk kita bisa tampil di sana, kita disupport oleh Kementerian BUMN melalui Pertamina, PLN, kemudian BNI dan BRI, lalu Indonesia NDC.
Jadi benar-benar keroyokan gitu loh. Nah untuk tampil di the show ini kan juga nggak gampang ya. Nggak gampang pastinya. Nggak gampang. Ini kita keroyokan ya. Sebenarnya mimpinya sih kalau bisa si desainer Indonesia bisa tampil debut solo. Tapi ternyata tuh nggak gampang. Kita harus display kita di sana selama 2 atau 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Ya kita ada display di sana lah produk-produk kita gitu loh. Nah tapi bisa kita masuk ke ini sebuah support pemerintah. Jadi kita melalui agent Indonesia Now ini. Indonesia Now ini mereka yang mendapat license dari IMG untuk membawa desainer Indonesia. Tapi ya keroyokan gitu loh. Keroyokan 10 koleksi gitu. Oke, jadi setiap desainer itu ada 10 koleksi begitu ya. Nah, untuk bisa dikatakan biaya produksinya tuh berapa sih? Spill dikit lah. Spillnya kayaknya untuk satu slot itu ya lumayan ya, miliaran ya gitu. Miliaran. Wow. Sekitar yang saya tahu sih, saya dengar sekitar 3,5 miliar gitu untuk running satu show. Wow, sampai harga segitu fantastisnya ya. Fantastis banget. Ya fashion itu kan memang mahal ya. Apalagi dengan tadi yang Bang Merdi sampaikan memang betul-betul melewati kurasi yang sangat ketat begitu ya. Betul. Dan juga gini, dengan ikut sertanya fashion designer Indonesia atau fashion Indonesia the global, misalnya ke New York atau Paris atau London yang official ya. Official. Itu menandakan bahwasanya ekonomi negara kita itu bagus. Oke. Jadi dengan kita ada di sana, desainer Indonesia, itu fashion yang di global itu melihat wah Indonesia ini bagus ya ekonominya gitu loh. Jadi nggak sekedar gagah-gagahan kesananya gitu. Ada misi yang memang kita emban gitu, yaitu tentu buat negara. Nah ini kan bisa dikatakan tadi untuk tampil di sana saja bisa dikatakan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang benar-benar bagus gitu ya, topnya ya gitu. Nah untuk kedepannya apa yang akan dilakukan untuk fashion selanjutnya? Saya rasa pemerintah Indonesia harus buat pop-up store yang mungkin membuat toko untuk menampilkan produk-produk kita desainer Indonesia di negara yang akan kita tuju. Lalu kita butuh agent ataupun intelligent fashion. Kita butuh itu intelijennya. Kemudian agent yang mempertemukan kita dengan pelaku-pelaku bisnis di sana gitu loh, itu dulu. Lalu kemudian ya itu edukasi kepada desainer yang akan ke sana ini, apa yang harus dipersiapkan. Ibaratnya kita mau perang, kita harus tahu tuh medannya kayak apa yang harus kita bawa, musuhnya siapa, itu penting banget. Jadi nggak sekedar gagah-gagahan ke luar negeri itu. Jadi tidak hanya kita udah di luar negeri nih gitu kan, udah tampil, tapi juga apa yang ingin disampaikan begitu, pesan apa yang ingin disampaikan melalui fashion. Betul, what's next, sampai di sana kita tuh mau ngapain? Kita udah masuk, ibaratnya kita masuk ke rumah, ke dalam satu ruangan. Setelah masuk kita tuh mau ngapain di sana gitu, itu yang paling penting gitu loh. Terakhir Bang Merdi, ini kan apa yang Bang Merdi sekarang sudah capai itu pasti impian juga untuk desainer-desainer yang masih muda begitu bisa ada di event sebesar itu dan sekeren itu. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk desainer-desainer muda dan seperti apa tipsnya? Belajar melalui proses dan kemudian mengikuti ajang-ajang global itu bukan hanya sekedar gagah-gagahan, tapi yaitu kayak gimana sih gitu loh. Nggak apa-apa kalau memang belum bisa masuk ke yang official ya during, tapi mesti dikasih tahu gitu loh. Oke, saya ikut Paris Fashion Week itu during atau satelitnya gitu loh. Nah dari situ belajar kok seperti apa fashion itu, bisnis fashion itu, karena kita nggak langsung ada penjualan di situ gitu loh. Itu branding, kalau ikut Fashion Week itu branding. Dan itu yang kemudian harus diperhatikan betul, apa pesan yang ingin disampaikan begitu, tidak hanya sekedar hanya gagah-gagahan saja ya Bang Merdi. Betul. Oke, baik, terima kasih, supaya kita juga sadar betul Wastra Nusantara ini bisa ada di kancah internasional dan diterima di internasional. Dan dibeneri dulu tampilannya. Oke, dibeneri. Untuk spring summer tuh beda. Untuk kemudian untuk autumn winter tuh beda. Karena kain tenun kita itu dibawa ke spring summer, kalau nggak dirobah ketebelan, mau dipakai di mana. Kalau dipakai winter ketipisan, tembus. Jadi cuman fall, cuman hanya berapa lama gitu. Jadi ketika lu mau ke sana benerin dulu dari mulai tampilannya, desainnya, motifnya itu dulu. Jadi dibutuhkan kerja tim. Oke. Nggak sekedar bawa wastra ke sana terus diterima, nggak gitu.
Oke, jadi benar-benar kita tahu pasar di sana seperti apa begitu, dan untuk bisa dipakai, diterima di sana seperti apa. Betul, batik juga dibawa ke sana. Ya mungkin dibuat batiknya motifnya lebih besar-besar, yang lebih mengglobal gitu loh. Warna-warnanya juga. Oke, baik, terima kasih Bang Merdi sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Semoga bermanfaat. Makasih juga. Terima kasih. Ya, saudara, itu tadi perbincangan saya soal bagaimana kiprah dari Merdi Sihombing yang join di acara New York Fashion Week, The Show pastinya. Dan saudara, tidak hanya ulos yang mendunia, ternyata seorang desainer asal Indonesia bernama Mardiana Ika juga berinovasi dengan membuat kain tradisional atau wastra Nusantara dengan gaya eco-print fashion. Karya eco-print fashion dibuat dengan bahan alami seperti dari daun berbagai pohon dan juga pewarna alam tanpa bahan kimia. Dan hasilnya saudara, eco-print ini sukses dipamerkan di Paris Fashion Week 2023 beberapa hari yang lalu. Mardiana Ika alias Ika Bustoni, seorang desainer asal Indonesia ini baru-baru ini sukses membawakan karya-karyanya di Paris Fashion Week. Mungkin berbeda dengan desainer lainnya yang bergaya couture, Mardiana Ika membawakan karya eco-print fashion. Sejumlah model internasional membawakan karya Ika dengan sangat apik. Produksi eco-print fashion Mardiana ini dimulai pada awal masa. Ini saya merasa sebagai seorang perancang, layaknya lah saya membawa eco-print ke dunia luar. Semoga bila saya menerima orders, saya dapat memberikan kepada teman-teman untuk menjadi produsersnya. Dan juga memberikan satu inspirasi pada teman-teman yang lain untuk maju dan tidak ragu untuk membuat karya-karya terbaiknya dan menunjukkan kebolehannya di dunia luar. Harga jual eco-print fashion ini mulai dari 5 juta rupiah. Semua tergantung tingkat kesulitan pembuatan eco-print fashion. Ika berharap generasi muda tidak segan untuk membuat karya dan menampilkannya ke publik sehingga mendapatkan apresiasi. Saudara, informasi lain juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi kali ini. Ada dampak kabut asap yang makin parah membuat pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan hari ini mulai menerapkan pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Rasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Polusi berdampak pada kesehatan. Jadi gampang batuk, tenggorokan gatal, banyak dahak, sesak nafas, daya tahan tubuh menurun. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin setiap hari. Tolak angin telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kabut asap akibat karhutla di Sumatera Selatan kian memburuk. Indeks pencemaran udara Kota Palembang bahkan masuk kategori berbahaya. Penderita ISPA pun meningkat hingga 10.000 kasus per pekan. Beginilah kondisi Kota Palembang dalam beberapa hari ini. Kabut asap pekat tampak menyelimuti kota. Pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat kualitas udara di Palembang kian memburuk. Indeks pencemaran udara Kota Palembang bahkan masuk kategori berbahaya. Warga bahkan mengeluh mata perih saat berada di luar ruangan dan gangguan pernafasan. Saya kan sering di luar, otomatis di mata pedih, di dada sakit, kadang sangat tidak enak sih, terutama buat anak-anak. Buat anak-anak itu, jadi kan biasanya kan bisa main di luar, tapi karena asap ini, jadinya kita taruh di rumah semua. Buruknya kualitas udara ini berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Dalam sepekan terakhir, kasus ISPA di Sumatera Selatan mencapai 9 hingga 10.000 kasus per pekan. Demi kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan membagikan masker bagi masyarakat. Bulan September itu sedikit meningkat dibandingkan dengan kasus ISPA pada waktu yang sama di bulan sebelumnya. Bulan ini itu memang berkisar antara 9.000 sampai hampir 10.000 kasus ISPA per minggunya yang dilaporkan ke kita. Tak hanya kualitas udara yang memburuk, kabut asap juga mengakibatkan terbatasnya jarak pandang. Oleh karena itu, para pengguna transportasi, khususnya di perairan, kini diimbau menyalakan lampu navigasi untuk mencegah kecelakaan. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Purwantoro di sana. Purwantoro, bagaimana kondisi udara di Palembang di pagi hari ini? Apakah sekolah bisa tetap beraktivitas dengan kondisi udara saat ini, ataukah memang ada kebijakan baru school from home? Purwantoro. Baik, terima kasih Adisti. Jadi kondisi udara Palembang saat ini memang lebih cerah dari hari sebelumnya, lebih tidak keruh pada visual kalau kita melihat dengan mata. Namun dari data indeks pencemaran udara milik KLHK, ISPU tercatat masih di atas 329 mikrogram per meter kubik per pukul 8 tadi. Sehingga ini masih pada level berbahaya. Salah satu untuk mengeliminir atau mengantisipasi dampak dari asap untuk kesehatan, pemerintah Kota Palembang saat ini sudah menerapkan sekolah secara online untuk tingkat SD hingga SMP, sehingga mulai hari ini dan beberapa hari ke depan sambil melihat situasi indeks pencemaran udara di Palembang, siswa dan guru akan melakukan materi ajar atau pembelajaran secara daring. Ini untuk melindungi peserta didik dan guru dari dampak asap di Palembang yang saat ini konsentrasinya kian memburuk. Adisti. Oke, itu artinya siswa dan juga siswi mulai dari sekolah dasar sampai SMP ini melakukan pembelajaran secara daring. Nah, upaya dari pemerintah setempat untuk mengatasi kebakaran hutan dan juga lahan ini apa saja agar tidak mengganggu aktivitas warga di sana, Purwantoro? Adisti, ini sudah memasuki 1 bulan untuk Subsatgas Darat Karhutla Sumatera Selatan menangani kebakaran lahan yang sudah masuk pada kubah gambut dalam yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi Subsatgas Darat saat ini memang mengkonsentrasikan pemadaman agar dampak dari kebakaran yang terjadi di lahan gambut ini tidak sampai mengganggu, asapnya mengganggu kesehatan atau aktivitas-aktivitas lainnya masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Rencananya tim Satgas Karhutla Sumatera Selatan hari ini juga akan melakukan modifikasi cuaca, menyusul ada informasi dari
BMKG adanya potensi awan-awan hujan untuk bisa disemai garam agar mempercepat proses turunnya hujan di beberapa wilayah Sumatera Selatan sehingga membantu untuk memadamkan kebakaran lahan gambut yang ada khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adisti. Ya, itu artinya modifikasi cuaca dilakukan salah satunya untuk sebagai upaya mengatasi kebakaran hutan dan juga lahan yang wilayahnya ada di Sumatera Selatan. Ini sudah 1 bulan, bahkan siswa-siswi SD sampai SMP ini harus melakukan pembelajaran secara daring. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Purwantoro melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lain, sederet emiten BCAP sudah siap untuk membagikan dividen interim yang jelang akhir tahun. Kapan waktu yang tepat untuk bisa mulai mencicil pembelian? Perbincangannya akan kami hadirkan usai jeda di Kompas Bisnis bersama Pascalis Siswari. Rasa lapar akan kemenangan dan adrenalin yang menggelora demi satu tujuan, menjadi juara. Serap semua semangatnya dalam berita olahraga terkini. Kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri maupun mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Oven. Sehat, enak lagi. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih. Sumber airnya disaring alami oleh berlapis-lapis bebatuan pelindung yang kaya kandungan mineral alami. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu aqua 100% murni. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Halo, selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Pascalis Siswari. Saudara, 99 pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara berpotensi ikut serta dalam transaksi perdagangan bursa karbon. Jumlah ini setara dengan 86% dari total PLTU di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan berharap seluruh PLTU nantinya bisa langsung ikut bertransaksi dalam perdagangan bursa karbon tahun ini. Selain sektor kelistrikan, nanti juga akan menyusul sektor kehutanan hingga kelautan. Keberadaan bursa karbon ini diharapkan bisa jadi momentum untuk Indonesia mengejar target penurunan emisi gas rumah kaca. Target emisi yang harus diturunkan hingga 2030 adalah sebesar 31,89%. Karbon ini secara bertahap akan dilaksanakan perdagangan dengan memastikan unit karbon yang berkualitas, dimulai dari emisi ketenaga listrikan dan sektor kehutanan dari sisi voluntary market. Kedepan, salah satu instrumen yang juga akan mendukung perkembangan pasar karbon adalah melalui pajak karbon. Implementasi dari pajak karbon tetap akan dilakukan secara prudent.
Jakarta Bandung. Hari ini Presiden Joko Widodo akan meresmikan kereta cepat Jakarta Bandung langsung dari Stasiun Halim, Jakarta. Setelah peresmian, Presiden akan menjajal kereta cepat Jakarta Bandung untuk menuju ke Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kereta cepat Jakarta Bandung sudah diberi nama, saudara, kemarin peresmiannya. Nama resminya adalah WUSH. WUSH ini merupakan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem handal. Jadi nanti juga pada hari ini selain peresmian, Presiden juga akan mengumumkan logo dari WUSH seperti apa. Karena pada pekan lalu ada 3 logo yang dikeluarkan. Nah, pada hari ini akan diumumkan juga logonya yang mana yang akhirnya terpilih untuk kereta cepat Jakarta Bandung WUSH ini. Selain meresmikan kereta cepat, lalu juga logo dan yang juga nanti akan diumumkan adalah harga resmi dari kereta cepat Jakarta Bandung. Kalau pada beberapa hari lalu sebenarnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah memberikan range atau kisaran harga untuk kereta cepat Jakarta Bandung. Ini kisaran 250.000 sampai 350.000. Tapi kita akan dengarkan terlebih dulu, saudara, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dan kami hormati para pimpinan lembaga negara, dan kami hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju dan anggota DPR yang hadir. Juga yang kami hormati pejabat Gubernur Jakarta dan Jawa Barat serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada hari ini kita patut berbahagia dan berbangga hati bahwa bangsa Indonesia akan menorehkan tinta sejarah baru dalam dunia perkeretapian modern dengan diresmikannya kereta api cepat Jakarta Bandung pada hari ini. Terus terang, sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta api cepat pada akhir tahun 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan yang dihadapi akibat COVID-19. Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan. Tapi saya ingin melaporkan Bapak Presiden, Bapak memberikan semangat kepada kami untuk menyelesaikan kereta api ini. Namun pada hari yang bersejarah ini kita dapat membuktikan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, masyarakat, swasta dan juga pemerintah Tiongkok dan seluruh perusahaannya yang terlibat. Dan banyak lagi elemen-elemen yang terlibat terpadu menyelesaikan proyek ini. Melalui proyek kereta api cepat Jakarta Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita. Mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal, menghadirkan multiplier efek terhadap moda transportasi lainnya atau kendaraan feeder, menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat, serta terjadinya teknologi transfer yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretapian. Kedepannya kami berharap kereta api cepat Jakarta Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi angka emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, selama 3 minggu sejak dibukanya uji coba gratis bagi publik, kita secara langsung melihat rasa antusias yang luar biasa, di mana masyarakat diajak untuk langsung merasakan sendiri kemanfaatannya. Kereta api cepat Jakarta Bandung tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman, berkat kehandalan sistem yang telah teruji. Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak digunakan
biaya atau gratis. Terakhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang telah berkenan meresmikan kereta api cepat pada hari ini, dan kepada para pimpinan lembaga negara, para menteri, khususnya Menteri BUMN, Menteri Erik, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Kepala BPKP, Gubernur DKI, pejabat Gubernur Pak Heru, dan juga pejabat Gubernur Jawa Barat Pak B, PT KAI, PT KCIC, China Railway, para kontraktor dan konsultan, dan secara khusus para perguruan tinggi yang telah terlibat dalam bekerja sama membangun dan memastikan KCJB siap beroperasi dengan aman dan selamat. Demikian yang dapat saya sampaikan dan laporkan pada Bapak Presiden. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih memberikan jalan yang baik pada kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Semoga pencapaian pada sektor transportasi yang sudah kami raih hingga hari ini kelak dapat terus diteruskan oleh generasi yang akan datang, dan kami mohon Bapak Presiden agar berkenan untuk meresmikan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Selamat melaju kereta api cepat. Selamat melaju untuk Indonesia maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pada pagi hari ini kami juga akan mengumumkan pemenang sayembara pembuatan desain identitas bus atas nama Saudara Agensi. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan beberapa poin tadi dalam pernyataan persnya yang menyatakan bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini meskipun banyak kendala mulai dari pembebasan lahan hingga isu lingkungan selama masa pembangunannya dan juga mundur dari target yang seharusnya, tapi ia berharap dengan adanya infrastruktur transportasi anyar di Indonesia ini bisa membawa dampak yang lebih besar, terutama ini adalah dampak dari polusi dan juga emisi. Kita akan langsung mendengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, para menteri, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Duta Besar, negara-negara sahabat, para direksi dan komisaris PT KCIC, para direksi BUMN, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUSH. W-H-O-O-S-H, dibaca WUSH. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini, dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekali lagi, W-H-O-O-S-H, tapi membacanya WUSH. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga.
kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut, karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun, dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Karena pengalaman kita membangun infrastruktur, baik jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, transportasi, telah memberikan pengalaman dan bekal kita untuk menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik di masa depan. Keberanian kita mencoba hal-hal yang baru, memberikan kepercayaan, memberikan kita kesempatan untuk belajar kepada anak-anak bangsa, dan akan sangat berguna bagi masa depan, membuat SDM kita semakin maju dan bangsa kita semakin mandiri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia melakukan prosesi penekanan layar sentuh dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Hadirin sekalian, dengan demikian kereta cepat Jakarta-Bandung WUS telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Penekanan bel oleh Presiden Joko Widodo tadi menjadi peresmian atau sudah resmi. Sudah ada kereta cepat pertama di Indonesia yang akan melaju dari Jakarta, Bandung dan juga sebaliknya dengan kecepatan 350 km per jam, saudara. Akan ada 3 stasiun yang nantinya menjadi tempat pemberhentian dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Dimulai dari, kalau dari Jakarta ini dimulai dari Bandara Halim, lalu akan berhenti di Karawang. Setelah Karawang berhenti di Padalarang. Setelah dari Padalarang, pemberhentian terakhir di Kabupaten Bandung Barat adalah di Tegaluar. Kalau menghitung waktu tempuhnya dari bandara atau dari stasiun Halim menuju stasiun Tegaluar adalah 45 menit. Sementara kalau berhenti di Padalarang, waktu tempuhnya adalah sekitar 36 menit. Nah, hari ini Presiden akan juga langsung menuju ke Padalarang setelah peresmian kereta cepat. Informasi lainnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Bisnis. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Dicerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken.
diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas noken sebagai kotak suara dan noken big man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Presiden Joko Widodo tadi sudah secara resmi meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim dan akan langsung menuju ke Stasiun Padalarang. Kita akan memantau bagaimana persiapan di sana bersama jurnalis Kompas TV Ninda Destiani langsung dari Stasiun Padalarang, Jawa Barat. Ninda, Presiden langsung menuju ke Stasiun Padalarang, bagaimana persiapannya di sana? Baik, selamat pagi Paskalis dan juga saudara. Terkait persiapan untuk menyambut Presiden Jokowi beserta para sejumlah menteri juga sejumlah influencer yang nantinya kemudian akan berkunjung ke Stasiun Padalarang. Dan memang rencananya hari ini memang akan dilakukan peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang saat ini kita kenal sebagai kereta Wush, Paskalis dan juga saudara. Dan peresmian ini memang saat ini sedang dilakukan peresmian langsung di Stasiun Halim Jakarta Timur, dan kemudian setelah selesai melakukan peresmian, Presiden Jokowi beserta para menteri dan sejumlah influencer ini kemudian akan menjajal lagi kereta cepat atau kereta Wush ini dari Stasiun Jakarta Timur ke Stasiun Padalarang dan kemudian dilanjut kemudian ke Stasiun Bandung. Dan seperti apa sih kira-kira persiapan di Stasiun Padalarang? Kami tadi sudah sempat memantau sejak pagi tadi di area Stasiun Padalarang ini sudah dilakukan cleaning area oleh petugas kebersihan, kemudian clear area juga. Dan saat ini sudah disiapkan untuk menyambut Presiden Jokowi berupa tarian beserta angklung ini untuk kemudian nanti menyambut Presiden Jokowi juga para sejumlah menteri dan influencer. Dan nantinya ketika Presiden hadir di Stasiun Padalarang ini, Presiden dan menteri ini akan melihat lukisan-lukisan kereta cepat ini karya Vincent yang ada di sekitar peron kereta cepat begitu Paskalis dan juga saudara. Dan terkait sih kereta cepat atau kereta Wush ini akan dibuka secara resmi untuk umum. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwasanya memang ini setelah dilakukan ya masa uji coba berkali-kali kemarin secara terbatas dan gratis untuk masyarakat. Besok per tanggal 3 Oktober ini akan dibuka secara umum bagi masyarakat yang kemudian nantinya akan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan bagi mereka masyarakat yang ingin menggunakan kereta cepat ini per besok tanggal 3 Oktober ini sudah bisa memesan tiket per hari ini di aplikasi ayonaikkeretacepat.co.id. Demikian informasi yang kami dapatkan. Kembali ke studio Paskalis. Oke, jadi sudah bisa dicoba oleh umum dan tadi juga Luhut Binsar menyampaikan bahwa sepertinya masih akan gratis sampai tengah Oktober. Terima kasih Ninda Destiani untuk laporannya langsung dari Stasiun Padalarang, Jawa Barat. Dan saudara, Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lainnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Gali esensi fenomena. Supaya anak lancar belajar, tolong untuk perbaiki jalan lah. Masa budak lumayan berat juga loh Pak. Makanya. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Katanya terpapar merkuri gitu. Berapa tahun Bang di jalan rusak nih? 350 tahun. Berkas Kompas, setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu.
Kontraflu, Florida, lega rasanya. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan satu dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saya Radi Saputro. Saudara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menjawab pernyataan Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan. Ganjar mendorong data dibuka terkait pernyataan Anies yang menyebut proyek strategis nasional adalah titipan kanan kiri. Ditemui setelah acara Jalan Sehat Bersama Relawan di Surabaya, Jawa Timur, Ganjar menjawab pernyataan baca pres Anies Baswedan. Ganjar menyatakan data perlu dibuka dan dibuktikan untuk menghindari spekulasi dan salah interpretasi. Sebelumnya, kritik Anies soal proyek strategis nasional atau PSN disampaikan dalam Rakornas pertama Partai Masyumi di Jakarta pada Sabtu 30 September kemarin. Pak, proyek nasional dikritik sama Anies Baswedan, itu titipan kanan kiri Pak, apa komentarnya Pak? Titipan kanan kiri dibilang Anies Bang. Kasih jalan, sebentar Pak. Gimana Pak? Kanan kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Proyek strategis nasional itu titipan dibilang Pak, gimana tuh Pak? Sebutin aja datanya secara terbuka, yang nitip siapa. Pakai data, kalau pakai data nanti tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Kasih aja datanya dibuka. Jadi proyek selama ini semuanya berdasarkan pada kebutuhan Pak, atau apa komentarnya Pak sebentar? Bukan, konteksnya pertanyaan Anda tadi loh. Itu titipan kiri kanan itu siapa? Buka aja. Dugaan saya Pak Anies yang bilang waktu itu. Dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuka, jadi tidak menimbulkan spekulasi. Buka nggak apa. Kritik Anies Baswedan soal proyek strategis nasional disampaikan dalam Rakornas pertama Partai Masyumi di Jakarta. Anies menilai proyek strategis nasional baik, tapi dalam penyusunan rentan akan titipan kanan kiri. Saya sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Di tengah wacana dua poros koalisi, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus bakal calon Wakil Presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menyebut Anies Imin tetap solid dengan Koalisi Perubahan. Gus Muhaimin menyatakan wacana dua poros di Pilpres 2024 tergantung keputusan parpol-parpol. Menurutnya, pasangan Amin tidak terpengaruh ihwal beberapa poros yang akan muncul. Gus Muhaimin juga menyebut pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan siap bekerja untuk merebut hati rakyat. Ya, saya tidak bisa ikut menentukan, itu terserah partai-partai kan. 2 poros, 3 poros, itu sangat bergantung kepada pimpinan-pimpinan partai untuk berkoalisi. Prinsipnya Amin, saya dengan Koalisi Perubahan solid, bekerja terus merebut hati rakyat, memberi semangat perubahan dan perbaikan. Insya Allah dengan 2 poros, 3 poros, bahkan 4 poros kita juga sangat senang. Di sisi lain, Saudara, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep merespons ajakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani untuk bertemu jelang Pilpres. Kaesang menyebut segera bersurat untuk bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.
Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep telah meminta Sekjen PSI untuk bersurat pada PDI Perjuangan. PSI berencana sowan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Surat untuk PDI Perjuangan akan disampaikan Kaisang dengan PSI sepulang dari Bali. Ketemu Ibu Megawati, tapi katanya harus ketemu Ibu Puan dulu. Bagaimana tanggapannya? Pokoknya dari kami kemarin saya sudah bilang ke Pak Sekjen, kita mau sowan ke Ibu PDIP. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Rasa lapar akan kemenangan dan adrenalin yang menggelora demi satu tujuan, menjadi juara. Serap semua semangatnya dalam berita olahraga terkini. Kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri maupun mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Niswa. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. 1999, pemilu pertama Indonesia di alam reformasi diikuti oleh 48 partai politik. Setelah sebelumnya di masa Orde Baru, kita hanya mengenal 2 partai politik dan 1 golongan karya. Tahun 2004 menandai diawalinya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diselenggarakan beberapa waktu setelah pemilihan anggota legislatif. Pada pemilu kali ini, untuk pertama kalinya, para pencoblos diharuskan mencelupkan ujung jari di tinta khusus sebagai tanda telah memilih. Di era reformasi ini, jumlah partai politik peserta pemilu dari periode ke periode mengalami perubahan secara dinamis. Kompas TV, Rumah Pemilu, Rumah Indonesia. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran Rosi, antara dua perbedaan? Karena jumlah pasal yang dinilai bermasalah. Satu meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdi Sambo dan Sapa Indonesia Malam. Sekarang bau memang masih. Nilu, Kompas TV, independen, terpercaya. Kita di paruh terakhir Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Inter Milan tampaknya tak mengizinkan seterunya AC Milan bertengger lama di puncak klasemen Serie A Italia. Jumpa Salernitana serdadi biru hitam menang 4-0 dan kembali ke puncak. Meski sama-sama menemas 18 poin, Inter unggul selisih gol dari Milan. Salernitana dan Inter Milan. Namun babak pertama berlalu tanpa gol. Baru di Saudara, tapak tilas ajaran baik pendiri Kompas Gramedia Group almarhum Jakob Utama dan PK Oyong dilakukan karyawan Kompas TV di Taman Yokopan Omah Petruk, Sleman, Yogyakarta. Tapak tilas ini digelar sebagai rangkaian dari peringatan ulang tahun Kompas TV yang ke-12. Semasa hidupnya, pendiri Kompas Gramedia Group almarhum Jakob Utama dan PK Oyong meninggalkan banyak ajaran baik. Sebagian ajaran baik itu terabadikan lewat beragam barang yang tersimpan di Taman Yokopan, Omah Petruk, Sleman, Yogyakarta.
Untuk mengenang jasa Yaakob Utama dan PK Oyong, karyawan Kompas TV melakukan tapak tilas di Taman Yaakoban pada Minggu pagi. Kegiatan ini juga menjadi rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kompas TV ke-12. Melalui tapak tilas kebaikan Yaakob Utama dan PK Oyong ini, karyawan Kompas Gramedia Group diingatkan untuk selalu bersyukur atas usaha yang telah dicapai dan terus meneguhkan hati dalam mengawal serta menjaga warisan yang ditinggalkan keduanya. Yaakoban adalah bagian dari cara kami menguatkan dan meneguhkan hati kawan-kawan Kompas TV dan tentu Kompas Gramedia keseluruhan untuk terus mengawal dan melestarikan nilai-nilai ajaran baik dari Pak Yaakob Utama dan Pak PK Oyong yang telah berjuang selama puluhan tahun untuk membuat sebuah rumah yang baik. Jadi tentu kita semua sebagai generasi penerus bisa mewarisi itu, bisa mengingat itu, bahwa dalam perjalanan, dalam perjuangan dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keteguhan agar niat kita tetap bersih untuk kebaikan bangsa dan negara. Tapak tilas Taman Yaakoban diawali dengan mengunjungi Sumur Yaakoban. Sumur Yaakoban mengandung filosofi air yang memberi kehidupan. Seperti halnya harapan Yaakob Utama dan PK Oyong untuk memberikan sumber kehidupan dan inspirasi kepada banyak orang saat mendirikan Kompas Gramedia Group. Tempat ini bisa membawakan inspirasi buat teman-teman Kompas TV yang kebetulan merayakan ulang tahun yang ke-12. Semoga nilai-nilai dari Pak Yaakob Utama bisa terus lestari dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Selain Sumur Yaakoban, Rumah Yaakoban dan Galeri Yaakoban adalah dua tempat yang juga dikunjungi peserta tapak tilas. Di dua tempat ini banyak tersimpan jejak karya jurnalistik Yaakob Utama dan PK Oyong saat awal merintis usaha di bidang media massa. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Pastinya banyak pelajaran baik yang harus kita ikuti dengan pendiri kita tadi. Salah satunya adalah bersyukur. Ya, nilai-nilai luhur harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Pak Yaakob Utama dan PK Oyong sebagai pendiri Kompas Gramedia. Kesorotan selanjutnya, silakan Adisti. Ya, ada Presiden Joko Widodo yang hari ini meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung, saudara. Kereta cepat ini bernama Wush, sudah beroperasi mulai hari ini. Peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung berlangsung di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Sejumlah menteri kabinet juga hadir dalam peresmian ini. Dalam sambutannya, Presiden menyebut kereta cepat Jakarta-Bandung ini Wush merupakan integrasi sistem transportasi di Indonesia. Hadirin sekalian, dengan demikian kereta cepat Jakarta-Bandung Wush telah diresmikan. Wush juga buru-buru untuk pilih batik terbaik Anda hari ini untuk dipakai beraktivitas. Belum terlambat, hari ini masih panjang. Jadi jangan lupa yang mau berangkat ke kantor, yang mau berangkat kuliah atau mau berangkat sekolah mungkin, pilih batik terbaik Anda karena hari ini Hari Batik Nasional dan kita harus sama-sama menghargai warisan budaya bangsa. Yakni salah satunya batik. Gitu ya, kalau bukan kita siapa lagi yang kemudian melestarikan warisan budaya kita. Ya. Dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi kali ini. Saya Adisti Larasati. Dan saya Radhi Saputro. Selamat berbatik ria. Sampai jumpa.